katanya kan. Oke, sementara satu katanya lagi, tiga di dalam satu, kan orang banyak bingung di sana. Jadi dalam untuk memahaminya itu bang, kali kita harus paham dulu logika matematika. Oh, jadi Yesus itu apalah? Dengar dulu. Yesus itu uap air. Apalah? Bang Ginca, sabar jangan. Saya tahu bang. Yesus itu apanya? Firmannya atau Roh Kudusnya? Saya tahu, sudah saya bilang, saya tahu. Ketika saya bilang ini. Bang Suma, assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kalian. Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat salam kenal ya semuanya. Iya. Oke, ada suara noise nggak ini? Enggak kan? Aman Bang Suma. Enggak, Bang. Aman. Aman. Oke. Masya Allah, jumpa kita salam kenal semuanya teman-teman sekalian. Oke, salam Saya kenal. kebetulan lewat. Ya, silakan. Apa yang perlu diperbincangkan pada pagi hari ini? Nah, bingung orang ini cara mengenali Tuhan. Bagaimana cara mengenali Tuhan? Bingung orang dari tadi. Oh, ya memang agak sulit kalau tidak bisa membedakan Tuhan dengan makhluk. Nah, ini yang agak berat memang kawan-kawan. Sementara kalau kita berbicara mengenai Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, sedangkan makhluk adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Nah, sedangkan Tuhan itu sudah tentu terbebas dari relativitas sifat waktu dan ruang. Tuhan tidak pernah terjangkau oleh relativitas akal atas segala kehendaknya. Wujud yang tidak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Itulah Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi 2 Yohanes 7:22, tidak akan ada yang sama seperti Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa dipersamai. Seperti konsepnya teman kita Kristen, Tuhan jadi daging, Tuhan jadi manusia, itu bukan konsep akal sehat, itu konsep pagan. Dalam arti kata konsep yang dibuat-buat karena ketidakberdayaan akal menempuh pencarian menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kawan-kawan. Oh, berarti gini, secara tidak langsung Bang Juma ini menyatakan untuk mengenali yang ilahi itu hal yang mustahil, sia-sia dikerjakan manusia. Karena secara rasio tidak bisa, secara indrawi tidak bisa. Berarti Bang Juma official ini menyatakan manusia mustahil sia-sia mengenali yang ilahi. Kan itu? Gini, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, tanyakan kepada Yesus. Tuhan itu seperti apa, wahai Yesus? Gak ada Yesusnya di sini. Loh, kita ini kan pengikut. Anda pengikut Yesus katanya. Kami pengikut Nabi Muhammad. Maka untuk mengenali Tuhan, tak ada manusia di atas muka bumi ini mampu pandai-pandaian sok-sokan. Tuhan itu berbentuk tangannya begini, kakinya begini. Nggak ada yang kayak gitu. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini yang pernah melihat Tuhan, yang pernah mendengarkan Tuhan. Tetapi Yesuslah, tuh, Yesuslah mengeksegesis, Yesuslah yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menguraikan seperti apa Tuhan itu. Tanya Yesus, Yesus, Bapa itu seperti apa? Apa kata Yesus? Dia menyatakan, betul. Yesus yang menyatakan Tuhan itu kayak mana? Tuhan itu kayak mana menurut Yesus? Dalam pernyataan Yesus, Dia yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak pernah melihatnya. Jelas? Mantap kali. Saya sangat sepakat dengan itu. Lalu bagaimana seorang Kristen kemudian mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Iya, bagaimana mengenal yang ilahi? Sederhana. Kalau di dalam Al-Quran, kalau dalam Al-Quran sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Allah memperlihatkan keberadaanku dengan memberikan tanda-tanda di segenap seluruh penjuru bumi, dan aku memperlihatkan diriku justru di dalam diri mereka sendiri. Tuh kata Quran.
Sekarang saya tanya kepada saudara, untuk kemudian menganulir atau menyingkirkan kebenaran Al-Quran ini, apakah saudara yang mengatur kemudian ritme jantung saudara? Tadi itu kan ayatnya dibawa di dalam diri sendiri. Berarti yang ilahi itu di dalam diri manusia kah? Bukan. Maksud ayat tersebut? Allah mengatakan, aku akan memperlihatkan keberadaanku. Itu artinya tuh. Bagaimana Iya, di dalam diri sendiri. Lanjutkan ayatnya. Tadi kan dikatakan di dalam diri. Betul. Wa fi anfusihim. Nah sekarang Berarti kalau Anda Allah itu di dalam diri manusia kah? Maksudnya? Oh bukan begitu. Bukan begitu. Allah mengatakan wa fi anfusihim sanurihim ayatina. Aku memperlihatkan keberadaanku melalui nafsu, melalui mereka, melalui alam semesta. Jadi orang yang melihat alam semesta ini, bahkan melihat dirinya, bisa bersuara, bisa berpikir, bisa bergerak, bisa ada. Itu karena apa? Ya karena Tuhan. Siapa yang mengatur kemudian ritme pertumbuhan gigi dan juga kumis? Sama-samanya masuk nasi ke mulut. Kenapa gigi tidak bertumbuh, kumis yang bertumbuh? Orang yang paham akan keadaan itu akan sampai kepada bahwa yang mengatur itu adalah Tuhan. Itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Makanya di Al-Quran surah Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Bahwasanya Al-Quran mengatakan, sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Coba. Berarti kita nggak perlu cari Tuhan. Apa yang cari Tuhan? Nah, silakan. Jadi Ya. abang bilang tadi kan Allah menciptakan manusia, oke? Yes. Sementara dalam Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7 dijelaskan di sana bahwasanya sperma manusia itu katanya itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sementara ilmu kimia berkata sperma itu keluar, diproduksi di testis dan keluar melalui penis. Testis itu 2 telur yang menggantung. Penis itu ya yang satu itu alat yang kita alat itulah. Nah, di mana yang di sini kesamaannya? Di mana kesejalanannya di sini? Atau saya bilang saja mungkin Elia, kau potong terus lah kau ini lagi bahas Tuhan ini Elia. Kau iya, saya bahas tahu. testis. Saya tahu ini tentang Allah yang Oke, mengetahui saya jawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Sementara di ayat itu saya bacakan tadi, atau begini saja. Tunjukkan kepada saya manusia yang dimana spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Oke, saya jawab. Ketika Al-Quran mengatakan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik, yang menciptakan air yang terpancar kemudian yakhruju min baini sulbih wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kita bahas, enggak apa-apa. Tulang sulbi adalah tulang punggung yang membentang dari atas sampai bawah. Itu tulang sulbi. Sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki. Lalu Anda tahu ovum? Anda ngerti ovum? Ovum itu keluar dari tulang dada perempuan. Tanya kemudian para ilmuwan, mereka tahu itu. Jadi antara campuran sperma dan ovum akan melalui berbagai proses dalam tahapan di dalam rahim menjadi janin. Janin merupakan cikal bakal kita sebagai manusia. Itu fakta real. Itu fakta real. Makanya kemudian kalau Anda sudah punya istri, Anda akan melihat bagaimana istri Anda akan menggelinjang ketika Anda kemudian menyentuh 2 gunung tersebut. Disitulah kemudian saraf-sarafnya akan melahirkan penyebaran ovum, kemudian terjadi pembuahan ketika datang kepada bersatunya antara sperma dan ovum. Itu pasti tuh. Itu udah pasti. Ilmu kedokteran memastikan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana menjelaskan kemudian Fatir ayat 11, kemudian Al-Mursalat ayat 20, As-Sajdah ayat 8, Al-Fatir ayat 11 dan seterusnya. Jadi tidak ada yang kontradiksi dengan Al-Quran, dengan ilmu pengetahuan, tak ada. Justru orang banyak menjadi mu'alaf, terheran-heran, kok bisa ya kayak gini Al-Quran ini. Dari mana Nabi Muhammad kemudian tahu dan memahami tentang ini? Sementara pada zaman itu tidak ada ilmu
tidak ada alat untuk mengetahui dan seterusnya dan seterusnya. Tapi faktanya hari ini ditemukan ovum itu berasal dari apa? Dari dada manusia berjenis kelamin perempuan. Itu sudah bang. Silakan. Quran mau bilang bang, sperma air mani katanya, bukan ovum bang, air mani keluar dari antara tulang Ovum sumbi dan itu tulang dada. ovum itu cairan dari pihak perempuan. Ovum Di situ itu sudah bukan cairan Saudara, bang, enggak bang, benar bang. Saya Anda tidak lihat, pernah, Anda saya jurusan baca, IPA bang. Anda jangan Dengar ajarin dulu, Bang. saya. Dengar Anda dulu jangan bang, ajarin saya. saudara, saya jurusan IPA di SMA bang. Di baik. kuliah saya kebetulan mengambil jurusan biologi bang. Oke. Sekarang saya tidak tanya. pernah belajar, saya tidak Sekarang pernah saya tanya. diajari bahwa dengar dulu bang, ovum itu adalah air mani, tidak pernah bang. Dan Sekarang saya sumber tanya, ovum boleh? itu tidak pernah dari tulang dada bang, tidak pernah bang. Boleh Ada saya dari buah bertanya? dada. Boleh saya bertanya? Ya, silakan kepada Bang Zuma. Anda kan suap pintar. Saya tanya dulu, bahasa Arabnya air itu apa? Ya, saya tidak tahu bang. Iya, makanya jangan sok tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau Nah, berbicara mengenai, nah itu kan banyak cerita orang ini, Ya, silakan, penyembah keluar dari kubur ini. Gantian, hanya mau gantian ini, menyembah gantian makhluk ini, keluar dari Bang kubur. Zuma. Anda bertanya tentang Islam, Anda diam. Mau penyembah makhluk dari kubur kok banyak cerita. Sperma dalam bahasa Arab itu al-mawa'i atau dikatakan dengan al-hayawanat. Itu bahasa Arab, Bung. Sedangkan kalau Anda bercerita tentang Al-Qur'an, di situ dikatakan ma'ah. Ma'ah itu artinya air. Tidak bercerita serta ya, oke lagi orang ini. Oke lagi. Khali kami itu air, bukan sperma yang dijelaskan di situ. Air yang disarankan di sana. Artinya dia diciptakan dari air yang terpancar. Dijelaskan kemudian yang terpancar dari laki-laki sperma, yang terpancar dari perempuan itu namanya ovum. Gitu cara belajar Qur'annya. Gila orang ini. Oke bang, begini. Kutanya sama saudara. Wanita memiliki air yang terpancar ketika mereka bersetubuh, air apa? Disebut apa? Ketika bersetubuh itu bukan ovum yang terpancar bang. Makanya kamu jangan gila. Terus sekarang ovum itu, kutanya dulu samamu. Ovum itu bukan dari air bang. Saya tanya ovum itu letaknya di mana pada sisi perempuan sebelum dia masuk ke dalam kandungan bersentuhan dengan sperma. Aku tanya dulu kau. Dari gigi. Di atas rahim bang. Di bagian dari rahim. Pantat. Dari pantat. Tidak, dari pantatmu. Lupa saya namanya. Udahlah. Kamu kalau nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Apa? Justru abang yang tidak ada ilmu, abang bilang air ovum itu dari air. Dari mana ceritanya bang? Halo. Dari mana ceritanya? Jadi ovum itu apa? Ovum itu adalah sel telur wanita. Ya itu berbentuk cairan atau bukan? Bukan berbentuk cairan itu. Nenekmu kiper. Sekali bukan dari cairan. Allahu Akbar. Aduh, parah ini penyembah makhluk ini. Saya bilang bang. Kamu tidak pernah belajar sains. Gak usah bang sangkut pautkan sama sains bang. Bang, sudah saya bilang bang, saya jurusan IPA waktu SMA. Di kuliah saya sampai jurusan biologi bang. Urus kau jurusan apa kayak nggak urus? Nah, hubungannya dengan urusanmu. Sampai detik ini bang, saya tidak pernah mendengarkan bahwa sel telur atau ovum itu berasal dari air, nggak pernah bang. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ovum itu, hei saudara, jangan pancing saya bicara kasar kepada orang bodoh ya. Gak masalah bang. Kita berdiskusi dengan orang bodoh. Kasar pun abang sama aku, gak masalah. Tapi saudara, harus abang dengar ini. Quran diam, Bahlul, diam. Sel produksi wanita yang diproduksi oleh ovarium itu cairan, Bahlul. Wow, kasar kan aku mulai kasar kan? Karena kau bodoh. Kapan itu cairan bang? Dari mana datanya bang? Astagfirullah. Yang namanya sel telur itu berbentuk basa, itu cair, bukan padat. Tidak seperti di dalam kitab yang kau curi, dalam kitabnya Yahudi, dalam kitab Ayub. Berani kau bahas itu? Air itu bukan sel telur bang. Abang harus. Udah kau banyak cerita ke orang Bahlul, orang bodoh. Air yang ke Bang, dengar Elia bisa berdiskusi nggak Elia?
Kalau nggak bisa saya turunin. Saya menjelaskan. Nggak nyambung, biologimu nggak nyambung. Karena orang biologi ngambil dari Al-Quran. Bang, kan sudah saya bilang bang, tidak ada ceritanya air menjadi opung, nggak ada bang, airnya air. Aduh, Oke. nggak nyambung. Turun aja kau udah. Oke, orang Bahlul, kau ke gereja sana cari pendetamu. Silakan ginca. Di dalam kitabmu sendiri dikatakan ya, saya alergi sama orang bodoh. Kalau dia bodoh mau belajar apa-apa, ini sudah bodoh, bahlul, sombong, donga, iblis, setan, kuntilanak. Di dalam kitab yang kau curi dari agama lain, dari agama Yahudi. Nah, sekali lagi saya katakan, orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi. Di dalam kitab Ayub 10 nomor 10 dikatakan, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Tuh. Benarkah itu menurut sains? Cairan pertemuan antara ovum dan sperma ketika berada di dalam rahim manusia mengeras seperti keju gitu. Pantaslah muka kalian kotak. Ternyata di dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi, muka kalian itu dibentuk kotak kayak keju menurut kitab yang kalian curi. Sakit kan? Udah bertanya tentang Al-Quran itu sopan kau. Bertanya tentang Al-Quran, biarkan kami yang mengajarkan, biarkan kami yang menjelaskan. Karena kamu itu nggak paham Quran, hanya umat terjemah, uli-uli, cari-cari kelemahan Quran. Hah? Baca Bible aja nggak becus kau. Membedakan antara manusia dengan kucing aja kalian sulit. Mau bahas Quran ilmu tertinggi. Al-Quran sudah mengatakan khuliqa mimma indafik. Di situ tidak ada sperma tertulis. Di situ tertuliskan air. Air yang tertulis di situ, bukan sperma, kuclu. Nah, manusia diajarin tidak paham. Iya, ini tadi yang kutanya tadi cara mengenali Tuhan pencipta. Lalu jawabannya Allah sendiri yang menyatakannya di dalam diri manusia. Lalu dibawa lagi ayat Allah itu tidak jauh tapi sedekat apa tadi, urat leher. Berarti Allah ini di dalam manusia. Oh, itu kalau kau pikirkan Tuhan itu makhluk. Seperti Iya, di dalam Tuhanmu. manusia karena bawa referensi itu. Urat leher kan di dalam manusia. Makanya Allah sendiri kalau saya menyatakan berbicara itu keberadaannya dengarkan. itu di dalam diri manusia. Khalaqnal insan, dan sungguh aku menciptakan tuh, dengarkan tuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya kami itu tidak perlu cari Tuhan. Oh, Tuhan kemana? Oh, lagi cari buah pohon ara. Kemana Tuhan? Oh, lagi bersemedi. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya apa? Tuhan itu mengetahui manusia daripada manusia itu sendiri. Mengetahui tentang dirinya. Mana buktinya? Kalau Tuhan itu Urat lebih leher dekat daripada... tadi di dalam manusia. Maka di dalam manusia kesimpulannya Allah itu di dalam manusia. Saya ngerti, makanya pasang otakmu mendengarkan penjelasan saya. Ya iya, Dikatakan dijelaskan ku pasang otakku, makanya ku Ya, simpulkan makanya Allah jangan itu di dalam manusia. Makanya jangan bahlul, dengarkan kalau orang menjelaskan. Jangan bahlul. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kutanya dulu sama kamu, siapa yang mengatur kemudian ritme pertumbuhan gigimu? Kamu? Ya berarti di dalam manusia. Gigi juga di dalam manusia. Iya, saya tanya siapa yang Allah mengatur itu berarti gigimu? dinyatakan di dalam diri manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya aku kan mengikuti narasimu dengan ayat-ayat yang kau Makanya bawa. dengarkan penjelasan saya, lul. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya Allah lebih dekat, dia yang mengatur semua apa yang ada dalam tubuh manusia. Bukan ente yang mengatur tubuh ente, tapi Ya, Tuhan. Allah itu keberadaannya berarti di dalam diri manusia. Urat Kok leher kamu itu di berbicara dalam mengenai manusia. keberadaan itu Bukan berbicara di mengenai luar. keberadaan enggak? Itu berbicara mengenai keberadaan enggak? Kau tadi kan membawa Allah Itu menyatakan berbicara keberadaannya mengenai di dalam diri keberadaan manusia. tidak? Itu berbicara mengenai keberadaan tidak? Tadi ada ayat yang kau bawa menyatakan Allah menyatakan keberadaannya di itu dalam diri. mulai kalau pengikut Paulus, pengikut penyembah Kristus ini memang aneh-aneh. Enggak, aku kan ngikuti kau ini. Dengarkan Ku wahai ikuti. saudaraku penyembah Kristus, dengarkan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru dan dari diri mereka sendiri. Aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku bahwa aku itu ada.
Aku lebih dekat daripada dirimu sendiri. Ya diri sendiri berarti di dalam manusia. Allah itu di dalam manusia berarti. Kan itu kesimpulannya. Memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Sampai sini belum paham juga? Iya, diri manusia kan di dalam manusia, urat leher juga di dalam manusia, pertemuan gigi di dalam manusia, berarti Allah terus itu di dalam manusia. Terus maksudmu Tuhan itu datang seperti bayi terus masuk ke dalam tubuh gitu maksudmu? Bukan, Allah itu dikenali di dalam diri manusia, kesimpulannya dari ayat-ayat yang kau bawa. Ya iya memang kayak begitu. Sekarang untuk membuktikan itu kutanya samamu, yang mengatur pertumbuhan gigimu itu tidak bertumbuh seperti rambut, tidak memanjang setiap saat, itu siapa? Ya berarti Allah itu di dalam diri manusia, dari dalam, dia di dalam diri manusia ditempatkan. Kamu kalau Kan itu penjelasannya, kesimpulannya. Itu kalau kau berpikir bahwa Tuhan itu Kristus, manusia, anak orang. Nggak ada Tuhan aku berpikir. Justru aku mengambil kesimpulan dari premismu. Ya karena kamu Kau Kristen. menyatakan Allah Karena kamu itu di dalam manusia. Karena kamu Kristen, penyembah Bukan, makhluk. ini penjelasanmu. Ya, Penjelasan saya kan udah aku dengarkan. Dengarkan saya sekali lagi ya. Kalau kamu masih error ini kamu turun. Ya, kalau kamu masih error, salibmu aja terbalik. Dengarkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran, keberadaan aku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Contoh nih, dengar. Seekor binatang memperlihatkan dirinya ada, cukup dengan meninggalkan jejaknya. Betul? Jejak itu bukan diri. Jejak itu bayang-bayang. Kamu turun. Diri itu diri sendiri itu kamu apa coba? ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta. Bahlul. Dongo. Habisin waktu Tidak ada yang berdiskusi. tidak bisa esensi di alam ini tanpa bergantung dengan ruang dan waktu. Ya itu. Berdiskusi dengan Oten Dongo, habisin waktu. Lebih baik kita berdiskusi dengan sapi daripada dia berbentuk manusia tapi otaknya seperti otak sapi, malah lebih rendah dari sapi. Tikus. Silakan Tikus. Ya, ini ada lagi Bang Zuma, pasien kita Euticus. Kau punya otak nggak? Euticus. Yang connect harus punya otak. Ini lebih parah ini. Ini hampir gila, ada 2 hari kemarin dah. Bawa paracetamol banyak-banyak ini. Nanya tuh Zuma, jawablah Zuma. Edis naik kok Edis. Ini kenapa ini? Kamu kenapa, Dek? Dek, kenapa? Kamu kenapa? Ya, Kamu kenapa, Dek? Dah, kau mute dulu, ada Edis. Yang lain itu. turun. Yang lain Tuanmu. turun. Kenapa kamu mute aku? Yang lain turun. Di mute. Bagaimana jadi Di lima? mute. Belum jawab. Di mute. Yang lain turun. Turun. Ini ada Edis kebanggaan Oten ini Bang Juma saat ini. Iya. Soalan saya 10 tulah macam mana jadi 5? Ramai. Perlihatkan saya dulu kitabnya Nabi Musa. Saya mau Al-Quran saya itu disandingkan dengan kitabnya Musa, bukan kitabnya gereja buatan tangan kalian. Saya mau kau tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa dulu, baru kau sandingkan dengan kitabku. Jangan kau sandingkan kitabnya umat Islam dengan surat kabar robek. Jangan. Enak kali kau. Kau ingin membandingkan isi Al-Quran dengan surat kabar robek dari barat itu. Nenekmu kiper. Tunjukkan Saya dulu. tampakkan dah gurunda. Kau perlihatkan dulu kitabnya Nabiku Nabi Musa, baru kau sandingkan dengan Al-Quran. Jangan kau ukur Al-Quran dengan surat kabar. Ya, Edis, ini Edis asli apa Edis palsu? Di mute. Sebentar lagi saya diturunkan. Di mute. Bentar lagi saya diturunkan. Turunkan, kita aja berdua di sini. Atur waktu. Ya gitu aja terus ini si Edis ini. Si jago framing ini.
pemburu burit. Kan turun dia, betul turun enggak? Turun dia. Karena Ya, di memang mute kayak gitu katanya. dia. Dia kalau naik bertemu dengan Bang Zuma, dia siapkan jarinya di mute-nya. Dia mute sendiri, habis itu ngomong, di mute. Orang ini, teman-teman sekali lagi, kalau mau tahu isi kepala dia, silakan buka channel YouTube Zulkifli M Abbas, tinggal ketik di situ. Setelah sebut Zulkifli Abbas, ketik Edis. Muncul semua debat-debat situ, ada ratusan. Ku kencingi matanya, bahkan kadang mulutnya kubiraki langsung. Jadi nggak usah sombong sama Edis. Edis itu lebih jago siapa ya? Lebih jago siapa berdiskusi di Kristen ya? Ya lebih hebat bom-bom lah sedikit daripada Edis. Kelebihan Edis itu pintar mengulik-ngulik kata, memutarbalikkan kata. Itu dia. Itu dia si Edis. Kenapa pula saya dikatakan takut sama Edis? Enggak. Kalaupun saya takut terkontaminasi jadi gila kayak dia. Namanya virus. Sorry ya teman-teman, sorry. Saya kalau berdiskusi, kalau orangnya itu masih bisa diajak tanya jawab, alhamdulillah saya akan layani. Tapi kalau sudah bahlul, apalagi bahas Quran dia lebih so tahu, udah dijelaskan baik-baik, mending kita suruh ke gereja. Karena kenapa orang ini membahas Al-Quran ilmu tinggi, sedangkan untuk membedakan antara kucing, manusia, dan Tuhan, mereka nggak bisa. Mau bahas Al-Quran, nggak bisa lah. Ya, ada tamu kita. Ini Scorpio, selamat pagi Scorpio. Halo. Scorpio. Aduh, nggak ada suaranya, saya turunkan lagi. Ya, Oten silakan naik. Ini ada Bang Zuma nih. Nanya Bang Zuma panggil ke sini katanya. Satu pun nggak ada yang datang. Beleng-beleng dia Bang Zuma. Gimana ini? Takut mereka, Paman. Itu sudah satu paket, Paman. Dia nanya masalah biologi Bang Zuma. Nggak tahu dia hostnya tamatan IPA nih soalnya. Aku tamatan IPA kata dia. Dipikirnya ovum itu keju. Seperti di dalam kitab Ayub 10 Mengentalkan nomor 10 seperti tuh. keju ya. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan seperti keju? Ikan gimana ini kalau kental seperti keju? Pantaslah mukanya kotak. Mantras, aduh. Jadi bagaimana itu kalau orang dikentalkan seperti keju? Keju kalau mengental tidak kenyal-kenyal, dia mengeras kayak batako, keluar dari, aduh robek lah ibu kita punya ini, aduh kasihan kali yang keluar batako. Ya kan ya, kalau dia mengeras seperti keju, jari-jari kita segi 4 semua tuh keluar. Terizin tanya Bang Juma, itu Ya, saya lihat silakan, saya lihat PT Bang Juma lagi orasi di Medan. Itu apanya Bang? Temanya, tajuknya apa itu? Oh ini menyambut bulan suci Ramadan dan dukungan kepada kemerdekaan untuk Palestina, sahabat-sahabat kita di sana. Tanggal 26 itu dilaksanakannya Bang? Iya semalam. Oh, berarti Abang di Medan saat ini? Masih rencana sebentar sore balik habis ini langsung ke Dubai. Subhanallah, ngapain pula Abang nih ke Dubai nih? Di sana ada yang minta tanda tangan Bang, banyak yang minta tanda tangan jadi sana. Iya. Oke, lanjut Bang. Habis itu ke Burundi di sana mungkin 3 hari. Saya di Burundi ke Jepang, habis itu balik ke Jakarta. Nah setelah ke Jakarta balik lagi ke Indonesia gitu. Nanti makin panas lah logika Bang. Abang makin terkemuka dan terdepan. Cemana ini? Dia makin terbelakang. Dari dulu dia terbelakang. Oke, kita kenalkan dulu nih Bang. Ini si yang dicerahkan ini Purhangir Pasar Ibu ini, yang GKPA dulu, yang Abang mualafkan di Komal dari Bang Faruk dulu nih Bang. Masya Allah. Aku bukan Bang Juma yang mualafkan Bang Ali. Oh antum mualaf juga, Masya Allah. Bang Juma kan kita udah sering ketemu di room
Komal Iya, Rospa. iya tahu, tapi enggak kenal pribadi, cuman lihat yang Lope, yang Lope. Oh, ya tapi udah pernah Namanya on tuh. cam juga sama Bang Juma waktu kita mau Oh lakukan gitu. si apa yang Gea, kita mau lakukan Gea, Gea iya, iya. sama Herman. Iyalah Bang, alhamdulillah yang penting kita satu barisan Bang ya. Amin, Kalau ada yang amin. salah dari Bang Suma diingatkan aja. Ya kemarin kan aku yang naik ke Nindi yang nanya sama Abang bagaimana sikap Api Bang kalau seperti kata Romo Aldo bila Bible telah diganti kalimah Allah menjadi. Oh iya betul, ingat. Kemarin saya juga nanya itu. Ingat. Ya itu aja, itu bisa berhenti apabila ada kemudian upaya untuk menghapus perintah yang tidak ditemukan di manuskrip tertua seperti Matius 28 nomor 9 sampai nomor 20 itu kan itu tidak ada ditemukan di manuskrip tertua. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu nggak ada. Begitu juga di dalam Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk pun itu tak ada di manuskrip. Tak ada di manuskripnya yang tertua. Gitu Bang. Ini masalahnya sekarang, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka. Nah, ini yang bahaya ini, karena kita termasuk jadi sasaran. Makanya kita harus menyuarakan, jangan mau jadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu yang berbicara kepada penulis Matius. Jangan mau jadi muridnya. Umat Islam tidak mau jadi muridnya makhluk itu. Cukup kita ini menjadi hamba Allah aja. Nah, sebelum ada Oten saya mau Abang kasih pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang, saya sudah begitu lama ya dalam memeluk Islam dan berharap Allah memberi hidayah kepada anak istri gitu ya. Tapi hingga detik ini belum ada gerakan saya lihat ataupun sentuhan. Saya ingin Abang berikan saya suatu amal yang insya Allah mungkin lebih menggugah keluarga saya gitu ya. Soalnya saya dalam doa dan sholat sudah melakukan, tapi mana tahu amalnya kurang pas. Dahulu sedikit saya ceritakan, saya pernah dalam kesulitan, lalu seorang syekh, guru saya tapi udah almarhum, memberikan saya ayat tentang ayat 1000 dinar ya untuk saya amalkan. Saat itu mustajab gitu ya. Saya mau Abang coba berikan saya bagaimana apa amal yang harus saya lakukan agar keluarga saya, terlebih anak istri saya, tersentuh untuk mengenal ataupun masuk Islam gitu. Nah, Masya Allah. Tapi masih diskusi sama mereka. Ya, diskusinya sebatas menanya kabar, udah gitu kalau tahun baru ada ketemu gitu Bang. Maksud saya mereka nggak membuka diri untuk berdiskusi. Nggak membuka karena kalau kita ngomongin ke sana, Mama selalu skak. Yang penting agama itu berlaku baik, gitu selalu gitu Mama skak. Ya itu kalau sepengalaman saya sih ya, rata-rata teman-teman yang minta petunjuk itu bisa berjalan baik selama keluarga mereka itu buka diri untuk berdiskusi pelan-pelan. Kita menggunakan data-data Al-Quran untuk membuka pola pikir mereka. Misalnya di dalam Al-Quran ketika mereka sudah melunak untuk mendengarkan kita kasih ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 10 biasanya, ayat 12. Seperti itu Bang. Innal ladina kafaru lan tugni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'. Ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di luar Islam, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda, tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah.
mereka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini teman saya pernah membacakan ayat ini kepada ibunya sambil menangis. Jadi pertama ibunya berkeras, apa kau lebay kali, kenapa ini? Tapi memang penyampaiannya itu betul-betul dari hati, karena sayangnya kepada orang tua, sampai dia tidak ingin orang tuanya itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah, dilanjutkan lagi kemudian kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan kamu pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itulah neraka seburuk-buruknya tempat tinggal. Itu ada pula teman saya yang menggunakan Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu biasa dibacakan, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan suami istri mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Itu di dalam Al-Quran. Jadi orang beriman itu bersama dengan keluarganya masuk ke dalam surga. Ditanya, apakah kemudian di dalam Bible ada ayat yang sama bahwa kita bersama dengan istri, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak kita masuk ke surga, membina rumah tangga lagi di sana, bahagia lagi di sana, selayaknya bahagianya kita berkumpul di dunia? Ada nggak di Bible kayak gitu? Tak akan pernah dia temukan. Jadi untuk apa kita berkasih sayang di dunia, di dalam kehidupan yang sangat singkat ini, tetapi dalam kehidupan yang kekal abadi tak ada hentinya, kita tidak sama-sama. Jadi buat apa? Buat apa satu istri di dunia? Tak boleh poligami di dunia. Tetapi di kehidupan berikutnya, kita tidak saling kenal, kita tidak hidup bersama. Untuk apa ke sana? Sementara kita ke sana masih manusia kitanya, bukan sampai di sana kita berubah jadi cicak, sampai di surga kita berubah jadi kecoa, sampai di surga kita jadi kucing, sampai di surga kita menjadi malaikat. Enggak. Masuk surga ya masih diri kita ini juga nya. Berarti ketika kita masuk surga, pemikiran kita, ingatan kita terhadap keluarga itu pasti ada. Nah, bagaimana orang masuk surga? Ingat sama anaknya, mana anakku? Di mana kamu anakku sayang? Mana istriku? Mana ibuku? Itu bukan surga mah, itu neraka, Cak Ayu. Ya bang, ada tamu kita nih bang semua. Upil, selamat pagi Upil. BAP Simalungun, selamat pagi Lodong. Selamat pagi. Halo. Oke, Pak Simalungun, Kristen Islam? Kristen, Simalungun ini Pak. Tunggu. Oke, Simalungun Kristen. Lodong, Kristen. Iya. Oke, Upil Kristen. Oh, Upil enggak nih. Ya udah. Silakan Gurunda, Bang semua. Iya, saudara silakan, Bang. Oh, dari aku dulu ya Pak. Ya, silakan Bang. saudaraku Simanungun ya. Simanulang. Oh, Simanunlan, ya. Ini kan Simanulang. saya mau tanya. Islam katanya rahmatan lil alamin ya. Ya, pasti. Jadi kenapa sampai saat ini permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan Islam gitu? Itu aja dulu pertama. Saya tanya kembali sebelum saya jelaskan. Oke. Benarkah Tuhan kita itu Maha Penyayang? Iya. Kenapa masih banyak orang yang sakit, sekarat, miskin, melarat di dunia? Ya itu mau saya tanya sama Abang Semana. Berarti pertanyaan kita sama ya. Berarti tujuan kita sama, betul? Yuk. Ya. Jadi ketika kemudian Allah menciptakan manusia, hendak menciptakan manusia, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan manusia di atas muka bumi ini menjadi pemimpin. Ya. Malaikat protes. Kenapa kamu hendak menciptakan manusia? Sedangkan manusia itu kelak akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi.
Mereka serakah, mereka tamak, mereka rakus, mereka egois, ingin menang sendiri. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, rupa-rupanya manusia itu memang seperti itu adanya. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Apa kemuliaan itu? Akal yang tidak dimiliki kemudian oleh makhluk yang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kuserahkan kepada kalian. Kebenaran itu sudah kuberikan kepada kalian. Siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan. Siapa yang meninggalkan kebenaran itu pun silakan. Jadi Islam datang memberikan solusi. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang tidak perlu kalian lakukan. Nah, tetapi meskipun demikian, pada diri manusia ada yang disebut kehendak free will. Mau beriman silakan, mau tidak beriman juga silakan. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu artinya siapa yang menjalankan ajaran Islam pasti hidupnya damai sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu bang intinya. Tetapi tidak semua orang Islam itu mampu mengimplementasikan, mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang Islam yang baik. Ada yang berKTP Islam tetapi kelakuannya di luar Islam. Banyak seperti itu. Itulah gunanya akal sehat. Seperti itu bang, silakan. Oh, jadi maksud abang karena semua orang tidak bisa menerapkan ajaran Islam itu, jadi tetap aja ada masalah di dunia ini gitu? Bukan tidak bisa menjalankan. Kalau Anda membaca Bible dan membaca Quran, di situ Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya yang menciptakan pola permusuhan ini Tuhan. Tuhan yang menciptakan pola permusuhan itu, ya kan? Nah, lah memang begitu. Saudara seorang Kristen. Yo. Nah, sekarang kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian misalnya, di situ diterangkan bahwasanya aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam. Artinya yang mengadakan permusuhan antara kita dengan setan itu siapa? Menurut dalil itu? Kurang tahu sih Pak, karena aku bukan terlalu apa juga kan, tapi kayaknya nggak ada. Aku tahu di kitab Kejadian Tuhan kami mengatakan seperti itu sih Pak. Kalau bisa Kejadian 3, Kejadian 3. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Jadi Tuhan sendiri ini yang mengadakan dalam bahasa Yunani itu kan shit. Dalam bahasa Ibrani shit artinya Tuhan sudah men-setting, merencanakan, kemudian mengadakan, mengatur permusuhan antara engkau iblis dan keturunan perempuan ini Hawa. Itu dijelaskan tuh. Ya kalau itu ada aku ingat sih, tapi nggak spesifik seperti yang Bang bilang. Ada, aku baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu wahai iblis dan keturunannya akan melakukan permusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita dengan iblis memang perang. Nah, ketika kemudian itu sudah dijadikan sebagai kaidah aturan Tuhan, diutuslah kemudian para nabi untuk membantu kita agar kita kemudian tidak diremukkan tumit kita untuk menuju kepada Tuhan. Jadi ketika iblis meremukkan tumit kita, kita nggak bisa berjalan menuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah justru mengikuti ajakan iblis. Iblisnya berhasil meremukkan tulang tumit sehingga umat Islam, umat manusia tidak bisa berjalan menuju kepada Tuhan, malah menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Oke, gini aja dulu Bang. Ya. Abang buat dulu suatu kalimat sederhana kan, biar bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Kan yang abang jelaskan ini cukup panjang kan. Aku ini masih awam. Dari pertanyaan awalku itu, buat dulu kalimat sederhana yang bisa lebih mudah aku cerna. Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini? Itu aja dulu Bang. Baru lanjut pertanyaan. Kok nggak bisa menyelesaikan gimana? Islam itu semuanya udah diselesaikan. Ini haram.
ini haram, ini nggak boleh, ini makruh, ini dilarang, ini diperintah. Islam sudah semuanya. Islam sudah menyatakan itu. Tapi kan Bang. masih banyak permasalahan, Nah, Bang. Di negara Islam. itulah yang disebut iblis. Kan tadi udah Ya, bilang kenapa kan. enggak Allah langsung hancurkan aja gitu? Lah, kenapa Tuhan yang Anda sembah tidak menghancurkan kemaksiatan di atas muka bumi? Kenapa? Ya, aku nanya sama Bang dulu lah, karena Justru yang parah katanya nih, mohon maaf nih, sebentar sebelum kita ke Islam lagi. Justru yang parah katanya oleh karena kasih Tuhan, maka dia nuzul berinkarnasi menjadi manusia, lalu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi parahnya setelah dia mati, manusia tetap aja berdosa, tetap aja bermaksiat, tetap aja kemudian melakukan pertengkaran, pembunuhan. kalau itu jawaban kita bersama, aku bisa jawab itu. Apa jawabannya? Karena itu kembali kepada apa kan? Kepada manusianya mau pilih Nah, jalan yang itulah yang Anda cari jawabannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Udah panjang lebar saya menjelaskan, tapi kalau giliran Al-Qur'an Anda berpura-pura nggak paham. Jelaskan dulu. Tapi ketika Bible langsung Anda simpulkan. Oh, itu maksudnya, bukan anunya, tapi anunya yang kepanjangan dan bijinya mungkin agak kendor ke bawah. Abang Itu ini yang Anda diskusi paham. agama loh, nggak usah kayak anak-anak gitu penjelasannya, Bang. Saya heran Aku dari aja tadi gitu loh. kayaknya sopan Saya loh. heran. Saya tanya kepada saudara, kenapa Tuhan Anda datang menjadi manusia, mati ditampe oleh manusia, tapi kok tiba-tiba masih banyak bermaksiat? Malah lebih banyak Kristen yang melakukan kemaksiatan, menyembah kepada makhluk. Bang, kalau kepercayaan itu kami itu Yesus itu bangkit loh, Bang. Kalau itu nggak usah Bangkit. kita. Yang bangkit Yesus dari itu kubur hidup. itu, saudara, ku tanya dulu samamu. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus, itu iblis atau Tuhan? Ini menurut Yesus nih. Kalau menurut kepercayaan kami memang itu Yesus yang bangkit. Saya tidak kembali tanya dari Anda. kubur. Kalau Kristen aku udah tamat kalau Kristen. Yang ku tanya Yesus, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau setan? Aku nggak tahu menurut Yesus, Bang. Nah, Aku inilah manusia, hebatnya. nggak mungkin aku Anda menafsirkan apa yang menurut Yesus, Bang. Anda harusnya memahami. Jangan Anda katakan aku nggak ngerti. Iya, kalau memang pahami dulu. Anda Bang suruh aku mentafsirkan apa menurut Yesus. Berarti itu, Bang. Aku ini manusia. Sekarang begini, Anda pengikut Yesus kan? Iyo. Nah, apa yang Anda ikuti kalau Anda tidak mengerti ajarannya? Coba. Apa yang tidak? Ya begitu bahwa kita harus memberikan kasih kepada orang lain, dan satu yang aku ikuti dari ajaran Yesus itu ya. Apa itu? Kasih. Enggak, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kepercayaan aku yakinnya. Sekarang jalan menuju Tunggu dulu, Bang. Pamit dulu lah. Ya, silakan. Aku jawab percayanya seperti yang dikatakan Yesus itu, keselamatan menuju Bapa itu hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Itu kepercayaan aku. Oke, jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah dirinya atau menyembah Elohim? Coba. Menyembah Tuhan lah. Nah, menyembah Yesus? Menyembah Yesus termasuk, kan kami percaya Tritunggal, Pak. Di mana Yesus? Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, gitu loh. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Ada loh, Bang. Aku memang kurang apa ya kalau masalah. Tapi aku ada ayatnya gini, Bang. Tuhan ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Jelas itu ada, Bang. Abang kan mantan Kristen atau apa kan? Bisa Abang Tuhan cari ada di dalam aku ada di dalam dirinya, gitu. Iya. Bahwa dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku ada Bapa satu? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, dikarenakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri berarti berapa orang? Lebih dari satu gitu. Nah, iya dong. Lebih dari satu kan? Berarti pemahaman saudara mengatakan Yesus ada dalam diri Yesus, Bapa ada dalam Yesus, itu salah. Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah dua atau satu? Satu, tetap kepercayaan. Saudaraku, sekali lagi. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah
Bang, kalau itu nggak usah kau paksa sama aku. Mau kau bilang aku bodoh pun, Bang. Mau kau bilang aku bodoh, kepercayaanku tetap satu itu, Bang. Bukan. Anda kan katanya menjadikan Yesus itu jalan. Tapi kenapa Iya. sekarang Anda serong dari jalan Yesus? Dan Nggak ada Bapak yang serong, mengutus. Bang. Loh, sekali lagi. Yohanes 8 nomor 29. Dan Kalau Bapak itu mau yang kita permasalahkan nanti dibak kusir kita, Bang. Tidak Gimana bisa. pun, oh, Anda narasi berdebat Anda. dengan Yesus, bukan berdebat itu dengan kepercayaan saya. kami, Bang. Iya, berarti Ditunggal. kepercayaan Anda adalah Yang abang bilang bertolak belakang pertanyaan dengan kepercayaan pertama Yesus. tadi kan, makanya saya bilang ayat itu kan, yang abang bilang di mana Yesus menyuruh menyembah diriku sendiri gitu kan? Enggak ada Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jangankan kepada pengikutnya, maksudku- kepada iblis. Gimana? Gimana kawan? Ada tadi abang bilang kenapa apakah ada Yesus itu menyuruh menyembah dirinya, pengikutnya menyembah dirinya gitu kan tadi kan? Iya, memang nggak ada. Itu mustahil. Kecuali yang keluar dari kubur, ya betul, itu beda oknum tuh. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu bukan Yesus lagi. Jadi Yang keluar intinya dari gini kubur aja lah, pada Bang. hari. Permasalahannya Bagaimana tadi Islam tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dunia ini apa? Kan katanya Kata siapa? Kata siapa? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Gini aja, Bang. Kata siapa? Tentang pembagian rahmatan harta lil waris alamin kan? diabadikan. Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan perang di Ukraina gitu? Kalau memang bisa. Perang itu ada kan oknum tuh. Di Islam kan tidak boleh berperang kecuali apa di Islam nggak boleh berperang, Bang? Jangan gitu, Bang. Jadi di Islam nggak Mana boleh dalilnya? berperang. Coba mana dalilnya? Enggak, aku tanya dulu sama Bang. Memang di Islam nggak boleh berperang? Nggak boleh kecuali, dengarkan, kecuali Islam diperangi. Oh, terus oke lanjut, Abang lanjut penjelasannya dulu. Nah itu dia. Jadi Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena barang siapa yang berislam pasti mendapatkan damai sejahtera. Islam lah, ya serius lah. Sesama Islam aja masih berperang loh, Bang. Antara Syiah dan Sunni itu masih berperang loh, Bang. Ada sekali lagi saya katakan, ada nggak perintah di dalam Islam, ada nggak perintah itu untuk saling berperang? Ada nggak? Nggak ada. Kan udah aku bilang sama Anda, nanti Islam itu berperang kalau Islam diperangi, tidak seperti di agama saudara. Memang perintahnya perangi, bunuh, habiskan, tumpas, jangan kau biarkan apa pun yang Anda menafsirkan agama kami. Kok jadi kalau giliran Islam Anda tafsirkan boleh. Giliran saya menjelaskan uraian fakta real di lapangan dan di dalam Bible, Anda katakan itu tafsiran Anda. Nah, inilah lucunya Kristen. Gini aja, Bang. Lanjut aja. Kenapa Islam nggak bisa menyelesaikan permasalahan di Ukraina gitu? Oke. Kata siapa nggak bisa menyelesaikan? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Masalahnya adalah orang itu mau diselesaikan kagak. Itu loh masalahnya. Orang itu mau diselesaikan kagak? Nggak mau. Mereka lebih cinta kepada peperangan. Dan ingat saudara, peperangan yang terjadi di dunia Arab itu latar belakangnya adalah bisnis. Bagaimana kemudian senjata-senjata mereka itu bisa laku, maka mereka membuat propaganda. Contoh bagaimana Irak hancur rata. Bagaimana Afghanistan, semuanya negara-negara Islam, pasti ada keterlibatan Barat. Kenapa? Mereka ingin supaya senjata mereka laku. Mereka menghabiskan uang triliunan dolar. Kalau sampai tidak ada lagi nih ya. Loh, kalau tidak ada perang, siapa yang membeli senjata? Yang mereka buat mahal-mahal. Makanya dibuat propaganda. Lihat aja Irak. Tuduhannya apa? Memproduksi senjata nuklir pembunuh massal. Ketika kemudian rata dengan tanah Irak itu, mana senjata nuklirnya? Mana? Bohong, penipuan semua. Mana? Islam dituduh teroris. Mana buktinya? Mana terorisnya? Gak ada itu. Itu semua Sri Mulat yang dibentuk supaya propaganda wajah Islam itu buruk. Itu pasti tuh, supaya Islam itu buruk. Bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Nih, tak kasih gambaran saudara.
Di dalam kitab saudara nih yang dipakai Belanda untuk masuk ke Indonesia menjajah, kitab Ulangan 20. Kubacakan dulu, nanti kujelaskan. Supaya kita tidak mengajarkan fitnah ataupun kebencian. Anda baca di dalam kitab Ulangan nomor 20, nomor 10 mulai. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, wah bagus memang, oh tawaran perdamaian, oh mantap kali. Lalu dibuka gerbang negerinya untukmu, apa kemudian perintah selanjutnya? Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak untukmu. Yeay! Kirain tadi ujungnya bagus. Apabila engkau datang kemudian mengajak orang yang ada di sana berdamai denganmu, kupikir ujung-ujungnya maka duduklah bekerja samalah kalian, ciptakanlah persatuan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Ternyata perintahnya apa? Ketika dia menerima tawaran perdamaianmu dan membuka wilayahnya untuk engkau masuk ke dalam, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Lah, parah ini ajaran. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Dengar, tidak. Tetapi, nah tuh, apabila kota itu atau negara itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, apa selanjutnya? Apa dikatakan berdamailah, berminta maaflah? Enggak. Apa yang dikatakan? Haruslah engkau mengepungnya, dan setelah itu kemudian dia haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipraktekkan Belanda, kawan. Masuk ke Indonesia. Sabar dulu, saya belum selesai. Masuk ke Indonesia. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Belanda memerangi, memperbudak kerja rodi. Bukan setahun, 10 tahun, 100 tahun, 350 tahun umat Islam berdarah-darah. Kuburan 40 jiwa, ribu manusia, 40.000 jiwa. Kuburan massalnya ada di mana-mana. Bahkan tempat saya lahir pun menjadi sasaran empuk peperangan mereka, penjajahan mereka. Nah, sekarang ketika umat Islam bersatu dari pulau ke pulau, dari provinsi, dulu berbentuk provinsi belum, kerajaan bersatu kemudian melawan penjajah Belanda. Kemudian Indonesia merdeka. Nah, pada saat mereka menjajah, mereka punya konco-konco, mereka punya budak-budak, mereka punya pembantu, babu, dan tentu pembantu babu mereka ini ikut agama mereka, tukang bersih gereja mereka, yang pungut pajak, yang menjadi pembersih pakaian mereka, merawat anak-anak mereka, merawat gereja mereka, tentu mereka menjadi pengikutnya. Setelah Indonesia kemudian merdeka, yang dipelopori oleh pahlawan Islam mengusir mereka, ini pribumi yang jadi konco-konconya tadi, apakah dibunuh? Apakah diratakan? Apakah disuruh pulang kembali ke ikuti majikan? Padahal mereka sudah menghancurkan ribuan manusia menjadi janda, kemudian ribuan anak-anak menjadi yatim dibuatnya. Apakah Islam yang mayoritas kemudian memperjuangkan kemerdekaan, menghancurkan gereja tempat penjajah, menghancurkan para pengikutnya yang tadi? Tidak kan? Tetap aja turunannya ada sampai kalian ada hari ini. Turunan daripada pengikut Belanda, keturunannya sampai ada kalian diganggu. Itulah bukti Islam itu. Bang, dia aja diganggu terus, Bang. Hah? Dia aja diganggu loh. Dibakar. Di Aceh. Jangan kau bawa Aceh, kami menjaga itu. Jangan kau bawa Aceh. Kau nggak tahu apa yang masalah. Udah diam aja kau tentang itu. Ya, jadi itulah bukti kan Anda bertanya kepada saya. Okay. Nah, ya, kan Anda bertanya. Nah, sekarang kita balik keadaannya. Kalau Islam, tentara-tentara Arab Islam yang datang 350 tahun lamanya menjajah Nusantara, kemudian mayoritas Kristen berjuang membela kemudian Nusantara, lalu berhasil mengusir tentara-tentara Arab. Kami yang menjadi pengikutnya, yang tukang azan di masjid, yang membersihkan masjid, yang merapikan masjid, begitu tentara Arab pulang ke negaranya, kami yang penduduk bumi ini kira-kira masih hidup aman di tengah-tengah kalian yang mayoritas Kristen yang memperjuangkan kemerdekaan. Aman enggak kami? Aman lah, Bang. Ada enggak perintah di dalam agama Anda? Nggak tahu sih, Bang. Aku kan nggak terlalu. Nah, ini masalahnya
yang ada di dalam agama saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kami akan diapain kalau kami tidak ikut? Kristen yang mayoritas, kami diapain menurut Bible? Nggak tahu bang. Kalau terlalu apa teologis tentang ilmiah bang. Bang gini, kalau debatnya terlalu teologis tentang ilmiah, lawan abang itu Edis, bukan saya. Yang gitu loh bang. Kalau saya dari awal kan pertanyaan saya simple loh. Kita berbicara Kena- mengenai data Bible, kawan. Kita berbicara mengenai data Bible. Jadi fakta real itu terjadi. Nah, sehingga ketika Karena gini loh bang Zuma kan. Gimana? Dari awal kan pertanyaan saya simple, tapi abang bawa terus ke Bible sama seolah-olah mau menanyai kemampuanku tentang Kristen kan. Yang dari awal kan pertanyaanku simple. Islam mengaku rahmatan lil alamin. Tapi ini yang kita sedang bahas. Islam dikatakan abang bawa terus ke Bible lari Islam dikatakan rahmatan lil alamin karena Kalau memang mau disandingkan dengan agama yang lain, agama lain berdebat tidak tentang rahmatan lil apa itu bang? alamin. Ilmiah tentang Alkitab Bible, lawan abang itu Edis, bukan aku. Sekarang kalau kita berbicara mengenai rahmat, apa itu rahmat? Rahmat itu artinya gitu kasih aja, sayang. abang buat simple kayak gitu. Apa itu rahmat? Gitu aja jawabannya. Rahmat itu kasih sayang. Alamin kepada alam semesta. Kalau kalian kan berkasih sayang kepada musuh, betul gak? Betul nggak? Enggak percaya itu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Iya. Betul nggak? Ada kan? Ada. Iblis itu musuh atau bukan? Musuh. Mau dikasihi? Kasihlah kalau bisa dia tobat. Udah bang. Naikkan yang lain lah. Abang lawan ini saja lah kalau masalah itu, jangan ke. Buka Iblis mau hatinya. dikasih. Pantas aja iblis itu dikasihi. Nikah sesama jenis boleh. Gak ada itu bang. Minum. Iya. Jangan Kan mengasihi musuh. Mengasihi Bang, musuh. jangan abang framing Kristen mengasihi itu. Saudaraku, di gereja itu boleh nikah sama jenis. Gak ada itu. Memang kalau ada itu sebagian itu. Kawan, fakta itu fakta. Boleh semua. Karena perintah kasihilah musuhmu. Musuh kita itu iblis kan. Mau dikasihi. Kalau dalam bahasa Ibrani musuh itu Satan. Satan itu iblis, ya. Nah sekarang perintah mengasihi musuh, bang. Gimana dong? Setan dikasihi berarti. Makanya ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, setannya mengatakan makan babi. Awas jangan sampai kau tidak bersunat, kubunuh kau kalau kau tidak bersunat. Kejadian 17:14. Iblisnya mengatakan jangan bersunat dong, perintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Iblisnya mengatakan jangan Sabat dong, minggu aja dong. Kalian mengasihi kan, kalian ikuti semua perintah setan itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan menjadi merpati. Yesaya 43 nomor 10. Tuh bunyinya tuh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia. Tidak ada Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Itu tak ada. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Tapi di Kristen Tuhan dibentuk jadi daging. Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Kenapa bisa itu terjadi? Karena itu tadi, kasihilah musuhmu. Apapun yang musuhmu ajarkan, kasihi, imani, telan, makan, doktrin, dogma. Itulah kalian. Naikkan Edi saja bang, turunin aja aku. Buka hatimu, si Manulang, buka hatimu. Jangan bantah dengan doktrin. Coba buka hatimu. Insya Allah nanti kamu dapat pencerahan. Enggak, enggak ada loh pencerahan yang aku dapat dari Bang Juma ini dari pertanyaan simpel itu. Kamu menutup hatimu, makanya kamu kafir katanya. Karena masalahnya dia balik lagi ke Bible, ditanya ke aku aneh. Iyalah. Jadi aneh loh penjelasan Bang Juma ini. Bukannya mencerahkan, malah aneh. Iyalah. Rahmatan lil alamin. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka umat Islam masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Ini rahmatan lil alamin. Carikan saya dalil di dalam Bible ada ayat seperti ini.
Orang Kristen masuk surga bersama anaknya, bersama istrinya. Mana ada dalilnya? Ada? Nggak kabur dia bang. Udah kabur dia. Maafkan saya saudara, siapa namanya tadi? Manulang, Manulang. Manulang, maafkan saya ya bang ya. Maafkan, itu real di dalam Bible dan juga dalam Al-Quran. Karena Anda bertanya. Iya, silakan sahabatku. Bang Samudra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Samudra. Sebentar Bang Juma. Bang Najo, ya silakan bang. Gurunda, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, tadi aku ada informasi daripada pengurus kita dari Bang Bakri dari Aceh, ya, tentang pengukuhan kepengurusan kami di Aceh. Kira-kira ada waktu nggak Bang Juma untuk datang ke Aceh? Fisiknya ke sana atau melalui online? Melalui fisik lah, karena banyak juga pendukung-pendukung atau ya orang-orang yang simpatisan dengan Bang Juma di Aceh ini. Kira-kira gimana menurut Bang Juma? Sebagai itu rencananya kapan itu bang? Nah, inilah saya rembukan nanti dengan pengurus-pengurus saya di Aceh yang sudah terpilih. Kami kan belum dikukuhkan kepengurusan kami HPI Aceh. Nah, jadi aku tadi pesan dari WA untuk ya berbicara langsung dengan Gurunda Juma. Nah, kira-kira waktu Gurunda, apalagi sekarang ini Gurunda kan sedang di Medan ini. Iya. Jadi mungkin informasinya nanti akan dicoba hubungi sama Bang Bakri dengan Bang Handi nanti. Oh iya, nanti iya. coba diatur aja waktu nanti sampaikan sama tim kita API Pusat ya. Iya, Gurunda, siap Gurunda. Baik. Ayo, oten yang apa ya? Ayo, Ya, kita mana diskusi ini? lanjut ini. Oten lanjut. Oten naik ten. Ada ten. Tuh, baru hasian mau naik itu. Baru hasian dari tadi dia mau naik. Dijambah aja itu yang typing itu. Coba boru hasian yang mana tuh hasian? Hasian, boru hasian. Nggak tahu tuh yang Cuma mana on tuh. cam katanya. Ya. Tadi ya, typing dia nantang ya. Ayo naik baru hasian, naik. Coba minta permintaan aja yang mana nih boru hasian? Nggak nampak. Yang mana? Yang kemarin aja Mas Haji, yang kemarin kayaknya mau mualaf itu. Yang kemarin siapa? mau mualaf. Yang mana? Yang Hindu. Yang itu. Hindu. Oh ya, nggak nampak Bang Dek. Oh. Si Ali kemarin mana? Akal logika, host. Ali kemarin itu udah mau apa itu loading itu? Yang itu Siapa? kan Yang Ali. Hindu kan? Yang akun kedua tumbang. Dia bukan Oten dia. Yang akun kedua tumbang kemarin di Komal ini sampai aku cari-cari nggak dapat lagi. Nggak nampak. Ganti akun. Ya. Ganti akun. Itu udah hampir mau apa dia tuh kemarin tuh. Sudah nggak yakin lagi dengan pemahaman Bible dia itu, agama dia tuh. Dia ada kok. Dia mau janji mau datang ke Komal kita. Ayo lanjut. Ya sedikit pembanding untuk orang masih non. Ya tapi kalau tidak ada data pembanding dalam diskusi, bagaimana Anda akan mengerti tentang rahmatan lil alamin? Anda typing, aku nanya cuman rahmatan. Harus dibandingkan dengan data-data yang ada pada diri Anda, yaitu Bible. Jadi dipahami dalam diskusi itu, kalau nggak ada pembandingnya, nggak punya poin dia. Ya, lanjut Bang. Ini aja, ini kan menjelang bulan puasa ya. Menjelang bulan puasa itu kita bermaaf-maafan di sini ya. Karena di dalam hadis mengatakan tidak akan sah seorang yang sedang berpuasa kalau dia belum memaaf-maafkan satu dengan yang lain. Apalagi sama orang tua ya. Bagi orang tua yang masih hidup, rawat dia, jaga dia, minta maaf kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah meninggal, silakan jarahi makam orang tua sebelum berpuasa ya. Silakan jarahi, kita saling bermaaf-maafan, jangan kalah sama ATM. Tadi Dewa pagi ke ATM sendiri minta maaf ke Dewa.
uangnya tidak cukup, masa kita kalah sama ATM atau jabatan? Jadi kita Transfernya belajar dari 20 ATM juta ya. enggak cukup ATM-nya Bang Dewa. Mau narik 100.000, mohon maaf. Katanya. Dia minta maaf, ya sudah Dewa maafin kalau gitu ya kan. Nah makanya kita jangan kalah sama ATM ya. ATM aja saling maaf-maafan, kita pun harus saling maaf-maafan menjelang yang namanya menjelang bulan puasa. Dan doakan juga kepada saudara kita yang suaminya belum pulang-pulang, mudah-mudahan Lebaran sekarang pulang. Bang Toyib, Istrinya, kalau istrinya Bang Dewa. 3 kali puasa. Kalau istrinya nggak pulang-pulang, 3 kali Bang Dewa. Lebaran, belum pulang-pulang Bang Toyib. Mudah-mudahan Lebaran sekarang pulang dia. Ya. Ya, Tapi silakan lanjut. indahnya Islam, saya mendapat petikan. Apa nih Bang Jum-Jum? Sebelum orang-orang itu minta maaf, Itu maka dia, ada maafkanlah typing dia itu. mereka Nggak terlebih berani dahulu. gurundamu on cam besar congor katanya itu. Naikkan itu si baru hasil itu. Aja sama gua on cam. Yuk. Yuk. Biar Bang Juma nonton enggak apa-apa. Ayo sama Dewa on cam. Jangan Dewa on cam, nanti dihujat loh, gondrong loh. Nanti dipertuhankan Bang Dewa. Nampak pula gondrongnya nanti. Oh ya Allah, ada Bang Juma toh. Bang Juma, sehat Bang? Iya. Ya Allah, ya Iya. Rabbi. Kemana aja 25 tahun sudah ini. Tidak pernah ngobrol sama beliau. Sehat Bang ya? Ini yang ya sehat. Setengah hari maksudnya. Mohon izin Gurunda Juma. Silakan Bang, silakan. Boleh nggak kita sentilin Bang Dewa kanan kiri? Nah, Bang Zuma nanti yang kanan, ana yang kiri ya. Iya boleh. Kita mau sendiri salib nih. dia. Aku tengah-tengah aja lah Bang Samud. boleh nanti siapa yang mau nyumbang paku sama martil buat nyalipin Bang Dewa Tuhan tandingan. Ya sebelum ada Oten ya, 1.600 mata memandang. Kalau ada yang bikin kaos, insya Allah Dewa mau produksi lagi besok. Silakan nanti hubungi Dewa, DM Dewa. Fotonya mau siapa bebas, mau sama Bang Juma, mau sama Uni Ripa, mau sama Bunda Natali, atau sama debater siapa aja bebas ya. Silakan nanti DM ke Dewa. Kaosnya nggak mahal-mahal kok. Bang Dewa. Ya. Betul, Dewa. betul. DM ku kok nggak dibalas WA-nya. Nggak pernah WA, nggak pernah DM. Buat gambar dengan Bang Aduh. Zuma, saya udah pesan 2 itu. Udah dipesan saya sama Bang Saipul kemarin kan? Habis sumur. Siap. Oh iya iya. Untuk lebaran ya Bang De. Untuk lebaran deh Bang De, bagus Bang De. Coba diperiksa lagi nanti. Lebaran. DM aku. Baik. Insya Allah kaosnya Tuh, bagus ya. kalau mau Kaosnya tidak DM Bang Dewa. ngecewain WA. lah kaosnya. Wih keren Kalau eh. pakai kaos, ya kalau pakai kaos Dewa, waduh, ini kalau Bang Ali pakai kaos Dewa, jalan-jalan ke mall, Ya, biar ada kenalan baju sama- lebaran. kenalan. minta naik Petra minta naik Bang Akal. Mana si Petra? Ada di Coba bawah. kita naikkan dia. Ya. Banyak kali nak naik. Apa tuh mana yang muslim apa enggak nih? 1.600 memandang ya. Aku moderatorin Ci, yang ini Ci. Ini Petra. Loh, Nih, Bang. akun mana lagi Bang? Coba. Halo, selamat pagi Bang Juma. Iya, selamat babi Bang, selamat babi. Apa kabar? Nih, ajaran Muhammad keluar. Ajaran Muhammad keluar. Loh, kok bawa nabiku kenapa kamu? Loh, kamu katakan babi kan? Lah, selamat babi. Nah, nabimu Yang babi salah. ya? Nabimu babi. Kok larinya ke nabi? Kenapa ke nabi? Babi. Turunin. Lah, Selamat babi apa loh, yang salah dengan selamat babi? Apa yang selamat? Loh, memang saya bilang babi tadi. Sakit jiwa. Lagian Tadi saya apa bilang yang babi salah memang. Bang? Nggak ada salahnya. Selamat babi. Babi memang selamat. Apa yang salah? Oh, tadi saya ngomong babi. Itu latah yang sih, barusan kan sengaja. selamat pagi. Kupingnya itu yang nggak sehat. Selamat pagi kok. Nggak sehat. Iya, betul. Tadi saya ngomong selamat babi. Kok salah sih? Nggak ada yang salah. Itu harus diselamatkan, jangan dimakan Iya, terus. jangan dimakan. Udah haram dimakan, dibunuh. Iya. Iya kan udah benar saya ngomong selamat babi. Ini Iya, salah. benar. Kalau siang selamat siang. Kalau malam selamat malam. Kalau pagi ya selamat babi kan gitu. Salah pula. Apa yang salah?
Ya, Gumsak dia bang, minta naik bang. Masa nggak ada otak dia itu, punya banyak Tuhan Selamat dia itu. pagi Bang Rocky Anan sama Gumasak ini pagi. Ini Kristen apa Islam nih dua-dua nih yang baru masuk. Saya Kristen. Oh Bang Rocky Kristen ya. Saya mau tanya. Boleh tanya? Bentar. Saya belum selesai ngomong. Aduh. Ya Bang Gumasak Kristen, Bang Rocky. Saya Muslim, Bang Rocky. Orang Aceh, Bang. Oh Bang, kalau Muslim dibuat Bang ya. Izin Bang ya. Boleh. Assalamualaikum. Iya boleh rekan lu. Oke. Oke Bang Gumasak, silakan. Oke, saya mau tanya. Bagaimana Allah itu bisa mencipta padahal dia nggak berotak? Duh, ya Allah. ya Rabbi. Rusak ini. Jelaskan dulu. Kutanya dulu samamu. Yang berotak itu makhluk atau Tuhan? Makhluk. Tuhan saya makhluk atau bukan? Ya saya tanya, jelaskan bagaimana Ya. Allah yang tidak Lucu berotak ente. bisa mencipta. Kalau ada Tuhan berotak, Tuhan itu pasti Habis- makhluk. Nah, habis kutanya otak samamu dulu. bukan. Kutanya samamu lagi. Balik lagi kita. Yang lain tenang. Diskusi santai aja kitanya. Tuhanmu berotak kagak? Berotak, Berarti Tuhanmu makhluk. makhluk pencipta. Bagus. Allahu Akbar. Habis Takbir. otakku cuma. Habis. Kamu sudah mengakui Tuhanmu berotak. Habis otaknya. Aduh. Iya. Tuhanmu kau akui berotak. Jadi Tuhanmu itu Iya. bisa kena penyakit pikun. Berotak. Ya, berarti bisa kena pikun. Tidak. Lah, dia berotak. Tidak. Dia berotak, artinya dia punya potensi Iya, berotak lupa. aja, tapi Dia punya otaknya- potensi otaknya lupa. sangat-sangat Dia Allah. punya Otaknya potensi sangat-sangat pikun. Allah. Dia punya potensi stroke, betul? Pertanyaan saya. Tuhan kok makhluk? Kan Tuhanmu makhluk tuh. Kau katakan Tuhanmu berotak. Karena Tuhanmu berotak, berarti ada potensi dia lumpuh, dia pikun. Coba Tuhan kau itu kusuruh makan dedak selama sebulan. Koslet dia jadinya. Langsung dia kemudian stroke. Kenapa? Otaknya tidak butuh nutrisi dari dedak. Jelaskan pertanyaan saya. Ya Allah ya Pertanyaan Karim. saya sudah 9 saya sebutkan sama kau, nggak pernah bisa kau jawab. Ya, itu. Jelaskan Allah yang tidak berotak bisa mencipta. Pencipta langit dan bumi, dengar giliran saya. Pencipta langit dan bumi itu Annallaha sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Untuk maha mengetahui tidak bisa otak. Otak itu terbatas. Otak itu punya kapasitas terbatas, itu otak. Sedangkan pencipta langit dan bumi, sabar dulu. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak ada otak, tapi maha mengetahui. Manusia untuk mengetahui secuil dari ilmu Tuhan diberi otak. Yang berotak itu makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu maha mengetahui. Yang berotak itu ayam, kambing, sapi, monyet, gumasa. Itu yang berotak. Jangan kau sama-samakan antara Tuhan dengan makhluk. Kan lucu. Jelaskan Allah yang tidak berotak bisa mencipta. Jelaskan, gambarkan dulu ke saya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Oke, maha mengetahui. Annallaha sami'un alim. Algoritma. Nah, sekarang kan kau sudah mengatakan Tuhanmu berotak, betul? Iya. Nah, Tuhan saya pencipta otak. Terserah. Bagaimana? Jelaskan algoritmanya. Allah yang tidak berotak. Bagaimana mencipta? Jelaskan. Ini mau dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, sementara itu kita tak ada pada saat proses penciptaan. Dan Allah kemudian jelas dikatakan di dalam Al-Quranul.
Dengar. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya apa yang dikerjakan, tapi makhluklah yang ditanya apa yang kamu kerjakan. La yus'alu amma yaf'al, kata Allah. Yas'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Nah, bagaimana Anda? Sekarang saya tanya sama saudara. Rendah kali akimu cuma, rendah. Sekarang ku tanya sama saudara. Yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Artinya yang menciptakan alam semesta itu artinya bukan Yesus, bukan dalam skala prioritas penyembahan yang dilakukan oleh umat Islam, tapi pencipta, netral kita. Yang menciptakan alam semesta ini butuh otak enggak untuk mengetahui? Jawab. Iya, pasti butuh otak. Hah? Bagi kami. Bagi kami. Jadi menurut Bible, yang menciptakan semesta inilah makhluk pencipta. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya itu? Iya. Ajarin saya. Di mana dalilnya? Di mana? Jawab dulu pertanyaan saya cuma. Saya minta dalil karena Anda mengatakan bahwa algoritmanya lo. Ini sekarang dengar. nggak berotak. Dengar. Ketika saya ditanya, bagaimana pencipta langit dan bumi menciptakan langit dan bumi? Jawaban saya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pakai bahasa Arab gitu. Bukan keterangannya. Kan Anda bertanya tuh, kan sabar dulu. Ketika dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bagi Allah pencipta langit dan bumi, ketika hendak menciptakan sesuatu, dia cukup berkata jadi. Hei, jadi kau, maka semuanya jadi. Itu dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum apa yang kukatakan itu tercipta, terjadi. Begitu juga dalam Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Jangan Sama. kau bawa Mazmur kawan. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Sekarang saya tanya samamu. Iya. Ya, sekarang saya tanya samamu. Kalau konsep penciptaan dalam kehidupan kami, orang Yahudi dan orang Islam itu sama. Sekarang dalam Kristen, bagaimana Yesus menciptakan? Jawab. Miau. Bukan Yesus Maha Pencipta. Yesus adalah seorang pencipta. Kalau Yesus itu manusia bukan Yesus adalah Maha seorang Pencipta, bukan Maha Pencipta. Berarti Yesus ini ciptaan. Manusia adalah ciptaan yang bisa mencipta. Berarti Yesus ini ciptaan. Manusia Yesus adalah seorang ciptaan yang bisa mencipta. Tepuk tangan dulu. Berarti betul Kristen menyembah ciptaan. Gak masalah karena dia bos kami. Bukan itu yang saya tanya. Jangan pakai cara Paulus. Yang saya tanya, berarti Kristen menyembah ciptaan. Betul, karena dia lah bos sama kami. Bos Yesus, manusia Yesus lah salah seorang bos kami di surga. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang masih bisa terselamatkan, yang penyakit jiwanya belum akut seperti Gemarsa. Diam dulu. Sahabat-sahabatku dimanapun berada yang Kristen, dengarkan, ini ada seorang Kristen bernama Gumasa mengatakan bahwa Kristen itu penyembah ciptaan Tuhan. Ya, jadi hentikan gerakan-gerakan kristenisasi karena kami orang Islam khususnya yang ada di Indonesia ini tidak akan mau menyembah kepada ciptaan Tuhan. Amin. Nah, udah ya teman-teman ya, si Gumasa ini. Pertanyaan saya ulang. Ya, sakit kali. Udah dijemput. Dia mencoba untuk klarifikasi pernyataannya tapi tidak dikasih kesempatan. Sakit kali hatinya. udah dikunci tadi. Udah dikunci. Saudara-saudara Kristen dimanapun berada, melalui mulut saudara Gumasa mengatakan kalian Kristen menyembah ciptaan. Belum klarifikasi dia minta tolong untuk diberi ruang, lari dia ditendang dia. udah dipanggil ambulan Bang Zuma, makanya saya tendang dia. Allahu Akbar. Masya Allah.
Kasihan dia. Allahu Akbar. Naik Yang lagi penting murid. kita udah nangkap ilmunya. Muridnya Silakan. naik lagi nih bang. Oke, Allahu ini saya yang tadi ya. Akbar. Ini pakai otak apa enggak? Selamat pagi, Bodong. Bodong, selamat pagi. Bukan bodong itu. Apa ini? Lodong, bukan bodong. Lodong. Bentar lagi jadi lontong. Astagfirullah. Bodong, selamat pagi. Buat yang di bawah, Assalamualaikum salamnya warahmatullahi apabila nggak Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat yang di bawah kalau salamnya nggak terjawab melalui tappingan, insya Allah udah terjawab ya. Cuma nggak terbaca semuanya kan, terlalu banyak. Oke, silakan Bang Lontong, selamat pagi. Kesumbat mulutnya nih. Kesumbat mulutnya. Ini kalian kejam kali gue masak masih mau klarifikasi tadi itu. Kalian turunkan. Masih mau Mendengarkan congornya bang. takutnya diseruduk sama hotel nanti. Ngapain kau bilang kita menyembah ciptaan? Tambahnya kita ini. Oh, udahlah kiri kanan orang bersyahadat. Kau tambah pula dengan perpara mengatakan kita menyembah ciptaan. Lama hancur sudah. Kau bilang pula Tuhan kita berotak. Bisanya kena pikun nanti kalau udah tua. Orang itu bang nggak sadar. Masya Allah. Ya, silakan. Oh, salam toleransi. Ini Bang Juma yang suka mempelintir ayat kita, tapi nggak usah lah. Itu singkirkanlah itu. Apa yang saya pelintir bang? Gini, dengar dulu. Apa yang saya pelintir apa dong? Terus Ya jelasin dulu. nantilah. Itu ayat. Sudahlah nanti. Apa? Yang mana yang saya pelintir? Coba. Sudah Sebutkan. gini. Sebentar, nanti sebungkus itu. Jangan-jangan nanti yang kau katakan saya pelintir, revisi berikutnya justru lagi ikuti apa yang saya katakan. Nah, bahaya itu. Sekarang Bang Pria, coba sebutkan di mana Bang Zuma memelintir ayat. Narasi gitu yang dipertanggungjawabkan. Silakan. Iya, mana tahu nanti lagi ikuti yang saya pelintir kalau ada. Silakan. Lagi kan gitu lah tadi ya. Mana yang disuka seleranya rubah lagi. Kan gitu tuh. Oke, gini. Makanya sebelum ke situ. contoh. Gini katanya kan kalau laki-laki itu kalau masuk surga katanya dapat 72 bidadari. Wah, keren. Nah, terus nanti istri kita ditaruh di mana? Itu apa di antara si istri kita itu salah satu di antara 72 bidadari itu? Iya. Pertanyaan ini harusnya kau tanyakan kepada Yesus. Bukan, Harus kau tanya kan itu sama dia. kan itu kan saya dengar gini. Soalnya Ini, Bang gini. Juma. Soalnya Oke, kami oke. kalah. Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya 100 istri. Gimana dong? Wah, maka ini yang suka mempelintir. Oke. Terus gini. Mulai. Bang Juma, kita Mulai. kan seru-seruan Bang Juma. Kan gini. Iya, seru-seru. Anda kan- jangan anggap ini lelucon. Ini beneran. Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jangan saudara anggap itu satu lucu-lucuan, bukan. Oke, Justru siap. Tapi Bible yang memelintir dalilnya sendiri. Dia hilangkan kata istri di situ. Oke, siap. Itu kan Ya. untuk pengikut Yesus Kristus. Nah, pengikutnya tuh banyak Bang Juma, tapi bukan berarti untuk Yesus sendiri, kan gitu. Nah, Ya. jawab dulu Bang Juma yang tadi Bang Juma. Anda kan permasalahkan Islam dapat 72 bidadari, ya kan? Anda persalahkan itu. Kenapa Anda tidak permasalahkan kemudian pengikut Yesus dapat 100 istri? Tapi kan itu untuk pengikutnya, bukan untuk sama. Yesus. Sama. Oke, siap. Sama. Kami dapat 72. Pengikut Yesus dapat 100. Lebih banyak dia. Oke, terus istrinya nanti taruh di mana itu Bang Juma? Nah, sama pertanyaan saya juga. Istrinya nanti pengikut Yesus itu gimana? Oh, itu 100 istri itu untuk pengikut Yesus yang ada 100 orang itu. Nah, itu Bang Juma. Jawabannya. Maksudnya gimana nih? Kok jadinya lain? Gimana Bang Juma? Kan gini. Gue bisa.
Pengikut Yesus itu kan banyak, ada 100 berapa ya? Pengikut Yesus itu mendapatkan 100 istri. Oh gitu ya. Coba seperti ini dulu Bang Iya. Juma. Yakinkan dulu saya. Nah, gimana, gini. apa tuh? Surga itu miliknya siapa? Itu dulu pertanyaanku. Surga itu adalah warisan untuk orang Islam. Surga itu adalah warisan untuk Islam, bukan untuk yang lain. Di Oke. dalam Al-Qur'an, dengar, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun dijelaskan bahwasanya surga itu diwariskan kepada orang-orang Islam. Di mana ayatnya diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun, dikatakan kemudian bahwasanya ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi surga Firdaus itu adalah harta warisan milik kepunyaan umat Islam. Itu dalam Al-Qur'an. Oke, sebentar saya potong. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Sebentar Bang Pria mohon izin Bang Pria. Bang Zuma sudah menjawab 72 bidadari. Sekarang Bang Pria jelaskan 100 istri, bagaimana dengan nasib istri-istri yang lain. Monggo silakan. Ya, sebelum ke Bang Pria, ini si Gadi ini Kristen apa Islam ini? Halo, monitor. Dari tadi masuk keluar kayak ini. Kayak ini. Kristen. Oh, Kristen deh ya. Bising kali dia lagi di tengah jalan apa gimana itu? Bang Gadi. Islam, Bang. Ah kan? Oh, Bang, masa udah suwe loh. Turun aja dulu. Sekarang saya tanya kepada pria idaman, boleh saya tanya sedikit? Oke, siap. Pria idaman, kalau wanita di atas muka bumi ini, wanita disuruh memilih antara banyak suami atau banyak emas, banyak harta, banyak berlian, banyak mutiara, pakaian-pakaian dari sutra, itu wanita pilih mana? Banyak suami atau banyak emas, mutiara, berlian, dan seterusnya? Menurut pandanganmu, wanita lebih pilih banyak suami atau banyak harta? Ya jelas punya banyak harta lah daripada banyak suami. Masya Allah. Saya balik. Oke. Sekarang laki-laki. Ya. Kalau dipilih banyak harta dibandingkan dengan banyak gadis-gadis cantik, jujur. Kau pilih mana, gadis-gadis cantik belia daripada harta? Jujur. Itu sebagai laki-laki. Gadis itu satu apa banyak? Banyak. Pilih mana? Aduh, karena kami nggak suka poligami. Munafik. Ini munafik. Berarti kamu jangan kau ada kelainan. Jangan kau ada kelainan jiwa. Saya laki-laki. Kalau disuruh milih emas 1 ton dibandingkan dengan gadis-gadis cantik yang halal dari Allah, jelas saya lebih pilih wanita. Enggak lah, kalau satu iya, kalau banyak enggak lah, mendingan harta. Bukan satu. Kita jangan munafik. Oke, siap, Kita disuruh memilih antara wanita-wanita cantik-cantik, belia, kemudian ranyum-ranyum ibarat buah, disuruh milih dibandingkan emas 1 ton, kau pilih mana? Kalau aku yang waras ya wanita, Bang. Wanita. Waduh, itu kan bagian yang pecinta swag itu namanya. Oh, bukan. Ini dua pilihan. Oke, siap. Kamu pilih tidur dengan wanita ini atau kau tidur dengan emasmu yang tadi? Coba. Pakai otak. Oke, kalau saya lebih memilih pilih emas karena apa? Karena kalau dengar dulu. Kalau kita memilih emas, otomatis wanita datang sendiri, Bang Juma. Kira-kira bukan begitu. Enggak gitu. Cuman dua pilihan. Ini kita berbicara mengenai indahnya Islam dan kebenaran naluri Islam itu tentang penciptaan. Sekarang ketika Anda disuruh milih emas 1 ton, tapi tidak memiliki wanita, dan memiliki banyak wanita cantik dan tidak memiliki emas, Anda pilih mana? tidak dua-duanya. Mulai munafik lagi. Cocok Anda jadi Kristen. Saudara, cocok Anda jadi Kristen. Kenapa? Sabar saudaraku.
Anda memang cocok jadi Kristen. Kenapa? Ketika Anda tidak punya emas dan tidak punya juga wanita, masih ada lubang pantat yang bisa Anda pakai. Betul? Betul? Enggak lah, enggak seperti itu Bang Juma. Loh, Karena pilihan itu dua-duanya itu fakta. Masa? Itu fakta. Di agama Anda itu boleh. Sorry. Sekarang pertanyaan saya, Anda pasti, meskipun Anda tidak kemudian mau mengatakan yes, dan yes, tetapi saya yakin sekali Anda mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih pilih wanita daripada emas. Itu pasti. Nah, sekarang begini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Ar-Rahman, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia yang berakal sehat. Apa kata Allah di dalamnya? Wa qalal ladina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Fahaza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Nah, ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa ketika Al-Qur'an menjelaskan di dalam surga itu ada bidadari, ya, Ar-Rahman atau Ar-Rum itu ya. Ar-Rahman, sorry, bukan Ar-Rum. Ar-Rahman kawan. Bukan, sorry. Saya lupa. Saya lupa. Maafkan saya. Itu kelemahan saya. Saya bukan manusia yang sempurna, kawan. Sorry ya. Jadi dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa ta'ala. Oh ya, fihinna qasirah tairf lam yatmithunna insu qablahum walajan. Nah, itu dia. Ingatkan saya saudara-saudara kalau saya lupa ya ayat. Di situ dikatakan begini, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Itu disiapkan kemudian untuk penduduk surga, bidadari ini. Lalu kemudian untuk wanitanya Allah terangkan lagi, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihah jannat tajri min tahtihal anhar yuhallau fiha min asawir min zahabin wa lu'lu. Lalu dikatakan begini, lalu dikatakan walibasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian-pakaian mereka dari sutra. Artinya apa? Wanita ketika masuk ke dalam surga, apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai diberikan semuanya oleh Allah. Berupa harta, berupa emas, berupa gelang, berupa mutiara, berupa sutra dan seterusnya. Sedangkan laki-laki diberikan sesuai apa yang mereka suka. Dan di surga tak ada lagi cemburu. Istri kemudian ketika dia masuk surga tak ada cemburu. Mereka hanya berbahagia kemudian dengan apa yang mereka sukai. Al-Quran surah Al-Hajj dan juga Ar-Rahman ayat 56. Jadi tak ada masalah. Karena di surga itu tak ada rasa dengki, iri, hati, hasad, husud, cemburu dan seterusnya. Sedangkan Anda ketika disuruh memilih, anak mana yang Anda pilih, wanita ataupun naikkan edisi emas? TV dong. Nah, Naikkan edisi ternyata saudara kemudian tak mampu memberikan bukti bahwa Anda itu lebih memilih wanita daripada harta. Sedangkan Yesusnya di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Oh, kalau disuruh dua-duanya serakah, ya saya tidak pilih dua-duanya. Tapi kalau disuruh memilih misalnya itu satu namanya perempuan apa harta gitu. Pasti saya, tapi kalau dua-duanya dipilih secara serakah, saya tidak pilih dua-duanya. Itu namanya munafik. Sekarang pertanyaan saya belum dijawab ini Bang Juma. Belum dijawab. Itu surga itu miliknya siapa? Kan katanya tadi kan bagi umat muslim. Terus yang menyiapkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Sebentar saya potong. Ya. Itu ada, saya pernah lihat ceramahnya Ustadz Buya Yahya, ceramah beliau seperti ini. Di luar agama muslim tidak akan mendapatkan surganya Muhammad. Sebenarnya surga ini milik Muhammad atau Allah? Nah, coba jawab. Iya. Maksudnya gini,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang di atas muka bumi ini mengajarkan keselamatan. Jadi bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, tak akan ada lagi surga bagi mereka selain surga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada surga itu kan karena sekarang kan bukan ditunjukkan. Tadi kan bilang tadi Bang Juma bilang itu milik Allah. Sementara Ustaz Buya Yahya bilang itu surga itu milik Muhammad. Bukan, kawan. Yang mana, Pak? Maksudnya gini, sama seperti ketika para nabi-nabi mengatakan bahwasanya tak ada jalan selain jalan yang ditunjukkan oleh mereka. Itu sama seperti itu kan menunjukkan Bang Pak Nabi Muhammad itu menunjukkan, tapi sementara salah satu Ustadz Kondang terpandang bilang surga itu miliknya Muhammad. Sementara Muhammad itu tuh menunjukkan. Iya, tidak ada lagi surga, tidak ada surga bagi mereka di luar dari Nabi Muhammad, nggak ada, tidak ada surga. Tidak ada surga kemudian bagi orang-orang yang di luar ajaran Nabi Muhammad. Dulu ada surga. Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah tempat untuk kaumnya. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai Nabi Muhammad, tak ada lagi surga selain dari beliau. Tak ada surga lagi. Semuanya harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Kalau kita di luar dari jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kita nggak ada surga. Karena surga bisa kita dapatkan hanya karena mengikuti Nabi Muhammad. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi likum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan ikuti jalan yang lain. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan Rasulullah, maka dia tidak akan sampai ke surga. Anda bukan pengikut Nabi Musa, Anda bukan pengikut Nabi Isa. Lalu mau kemana ikut kalian? Ikut Yesus. Yesus, Matius 7 nomor 22, 23 mengusir orang-orang yang mengikutinya yang bukan dari Bani Israel, diusirnya. Nah, itu jadi jawabannya nggak dapat Bang Juma. Gimana yang jelaskan dulu? Aduh. Tadi kan ini manusia mendapatkan surga itu hanya bisa kalau mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada lagi surga selain yang dipersiapkan untuk kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak ada selain daripada ikut Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, ikut kepada Nabi Isa dapat surga, ikut kepada Nabi Musa dapat surga. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, cuman dia surga. Tak ada lagi yang lain. Tak ada lagi yang lain. Oh gitu ya. Oke, Abang pria penabur bunga yang gantengnya kurang sekilo. Tadi pertanyaan Bang Zuma, bagaimana dengan Kristen 100 istri? Kristen nggak ada, 100 ibu, Kristen, 100 bapak di situ. Gimana cara ngelahirinnya? 100 ibu. Kristen tidak ada di situ, Bang. Kristen. Yang dijanjikan di dalam Matius 19 itu Petrus dan kawan-kawan. Itu murid-muridnya. Yang dijanjikan pengikut 100 istri pengikut Yesus. Kalau Kristen ini kan pengikut Kristus. Itu beda lagi, Bang. Yang menjanjikan kemuliaan, yang menjanjikan kuasa bagi saudara-saudara Kristen berdasarkan Bible itu sendiri, itu adalah Kristus yang keluar dari kubur. Bukan kalian aja udah beda. Bang Samudra bilang pendapat Bang Juma dengan Samudra aja udah beda. Bukan, tidak berbeda, tidak berbeda. Ya. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya Bani Israel. Yesus menjanjikan kemuliaan di dunia kepada Kristen. Yesus yang menjanjikan 100 istri dan Yesus yang menjanjikan keselamatan di dunia, memiliki kemuliaan di dunia, dosa-dosanya semua sudah ditebuskan. Itu adalah oknum yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda tuh. Tidak sama antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang disembah Kristen. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Seperti itu, kawan. Ada lagi? Ada lagi?
Loh, kenapa si pria mindset? Hah? Assalamualaikum Bang Da. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, lanjut. Oke lah Bang Juma. Oke kawan. Oke, salam toleransi Bang Juma, sehat selalu ya. Siap, makasih saudara Oke, juga salam ya. Oke, salam toleransi. Selamat siang. Kalau ada Siap, kata-kata yang siap. salah, mohon dimaafkan, Sama. jangan disimpan dalam hati. Sama saya pun juga kalau saya banyak bercanda maafkan saya. Oke, Indonesia Oke. merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Jayalah Indonesia kita. Tertawa dia dibilang jaya Indonesia, kok dia malah tertawa kok. Apa nggak suka dibilang Indonesia jaya? Aduh ya Allah. Gue bingung sama Oten ini ya. Yang dibicarain Jangan bingung-bingung, Mas surga, Da. surga aja. Ya kita tahu surga itu kan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah ya pasti dipersiapkan untuk hambanya. Nah sekarang Yesus, di mana dikatakan Yesus pernah menciptakan surga? Nggak kan pernah ketemu. Dia sosokan percaya diri masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Dewa pernah mengatakan ya, jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Ini kok Kristen kayak pede amat sih ini. Pede amat semua ya. Iya. Di Islam ya, yang namanya menyekutukan Tuhan itu dosa. Kristen bukan cuma menyekutukan Tuhan, Tuhannya aja dibunuh, coba bayangin. Masuk surga dia. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Buat Bang Michael Hutapea, kalau mau naik silakan ajukan permintaan. Jangan cuma saya mau naik. Iya, ini cukup 2 nih buat Oten ya. Bang, Oten naik, Oten. Kayaknya kalau nggak Oten naik berarti udah punah nih dibikin Bang Zuma nih ya. Kudis mau kemari. Kudis mana dia? Ya Allah. Naikin aja si bakteri naikin si bakteri. Nggak ada minta nih, Bang. Dia Ini banyak kali minta tapi nggak tahu nih muslim semua bagaimana nih terima nih minta Iya, semua nih kayak minta muslim naik nih semua. banyak kali. Terus teman-teman yang di bawah Iya. yang bilang naikkan Edis tuh nggak ada berani minta permintaan gitu loh. Jangan ngomongin typing enggak lah. Michael Dia naik diam aja, mute aja dari tadi dia. Bang Dewa kenapa? Kena pen kah? Ayo, teman-teman Kristen. Bang Dewa mana? Terus dia. Yo Kristen di bawah, silakan minta permintaan. Bang Dewa kena tombak dia Bang Zuma. Ditombak tentara Romawi dia. Kan si Mikael Hutapea. Kayaknya dia mau belajar itu. Mana? Mikael Hutapea. Ini typing dia, dari typing aja. Dia udah ada katanya. Multi. Ini banyak kali minta permintaan ini. Aduh. Coba saya end dulu ya. Yang Kristen minta permintaan aja, jangan Islam jangan lagi. Ada banyak kali Islam di atas. Biar ada lucu-lucuan juga buat Bang Zuma ini. Mana si UTP tadi Bang Ali? Bang Samud? Si Ada Hutapea. nggak si Hutapea? Mikael Hutapea. nggak ada, ini aku cari-cari nggak ada permintaan loh. Nih, ini mau kita silang-silang dulu. Mana Oten dah punah kah? Naik kok langsung turun. Siapa itu? Kalian tadi sia-sia loh kalian nunggu di bawah lama-lama buat multi nggak diangkat. Gitu naik kalian diam langsung turun. Aduh. Itulah.
Ada Ya, tungku, Oten, silakan ada naik, tungku kita di bawah. permintaan. Ya. Siapa nih? Waalaikumsalam. Abang Alif baik. Alif 3. Si Christopher nih. Nek kok Christopher? Kau kan kemarin suka nantang-nantangin nih. Ayo. Si Christopher. Christopher minta permintaan Christopher. Oke, kita naikkan dia. Halo, halo. Halo Oten. Wah, di sini ada Udah siap, guru udah- muslim ya. Bisa diskusi nggak Guru Nda? Naon kumaha? Bisa diskusi nggak? Apa kumaha itu apa sih? Kumaha itu Anda ganteng dilihat dari Monas pakai pipet. Boleh tanya nggak? Bang Zuma official, boleh tanya nggak? Boleh bang. Dari sekte mana bang? Saya dari Kristen Protestan. Oh Protestan. Aduh ini bahaya ini tukang protes ini. Ya lanjut. Ya bang, boleh tahu nggak sih? Boleh. Jadi kalau di dalam keislaman atau Muslim ini tuh, ya kalau menganggap nama atau sebutan, kita bilang lah ya, nama atau sebutan ya, biar tidak bingung. Jadi ada YHWH, ada Elohim dan lain-lain. Itu tuh dianggap apa sih maksudnya oleh Islam gitu? Yang ada di Torah ya, yang ada di Torah. Silakan bang. Tunggu. Gimana? Sorry. Gimana? Gini Bang Zuma. Jadi ya anggap dulu aja lah Muslimnya belum ada ya. Maksudnya bukan Muslim belum ada, Quran Iya. diturunkan ya. Siap. Ya kan di Torah itu kan ada tulisan-tulisan Yehovah gitu kan ya. Iya. Terus Adonai, Elohim dan lain-lain lah. Siap. Itu tuh dianggap, kan kalau misalnya Kristen tuh menganggap itu sebagai sang sumber kami. Iya. Ya anggap aja Kristen belum ada kitabnya lah. Terus kita lihat tuh, oh itu sang sumber, kita percaya kalau itu sang sumber. Gitu. Kalau Islam gimana? Sebenarnya gini, di Islam itu kan jelas bahwasanya Tuhan itulah yang kemudian mengutus para nabi. Makanya kami beriman kepada Tuhan yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika kemudian ada penggambaran tentang pencipta yang memiliki gelar-gelar yang ada kami kenal dengan Asmaul Husna, nama-nama yang mulia yang merupakan sifat Tuhan itu sendiri, itu juga ada di dalam kitabnya orang Yahudi, pendalaman materi dalam kitabnya orang Yahudi, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Artinya gelar-gelar Tuhan itu memang sudah ada. Elohim, Eloi, Eleon, Elion, Elohe, El Olam, Eroi, El Shaddai, Aser, kemudian Mekadiskem, Jire, Rafa, Sabaut, Shalom, Syama. Itu gelar-gelar yang merujuk kepada sifat atau hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama yang datang kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, gitu bang. Jadi kesimpulannya bang? Jadi kesimpulannya Tuhan itu cuma satu. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel pun sama, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Berarti itu bang, Tuhan yang disembah Yahudi sekarang adalah Tuhannya Islam gitu. Ketika mereka menyembah Tuhan yang datang mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya tentu sama. Enggak, bukan gini bang. Jadi gini, kan kalau abang kan menyembah Tuhan yang memiliki proper name sebagai Allah, betul ya? Ya. Betul. Nah, Allah itu adalah satu, saya setuju. Ya. Namun kan Yahudi ini menyembah Elohim dan lain-lain yang sebenarnya proper name-nya bukan Allah. Ya, jadi gini,
mereka tuh tidak mempropernemkan Tuhan itu menjadi Allah lah intinya, gitu kan ya? Iya. Nah, pertanyaan saya tuh, Yahudi yang sekarang menyembah yang bukan properner Allah itu, apakah itu sembahan Islam juga atau karena Islam sudah punya proper name jadi itu kayaknya beda? Gimana? Ya, sebenarnya gini. Kalau kami umat Islam tidak ada kewajiban untuk mengetahui apakah yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kami sembah. Kami umat Islam hanya mendapatkan pengajaran bahwasanya qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami umat Islam menyembah apa yang kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya, dan juga yang datang kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, terkait mengenai sembahan yang disembah oleh orang Yahudi hari ini, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan kami yang sama. Dalam arti kata, karena mereka tidak menyebut Tuhan yang mereka sembah itu dengan sebutan Allah. Kecuali mereka menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Arab, maka Yod He Vav He yang mereka sebut Elohim, mereka kemudian sepadankan dengan kata Allah. Oke, sip. Berarti Artinya dalam hal ini, mereka lah yang mengakui bahwa sembahan mereka adalah Allah, Tuhannya umat Islam. Kami nggak perlu mengakui bahwa Tuhannya yang mereka sembah adalah Tuhan kami, nggak perlu. Mereka yang mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya umat Islam. Gitu, Bang. Terima kasih Bang Zuma untuk sama-sama, saudara. Maksudnya untuk keberaniannya berkata bahwa Tuhan yang disembah saat ini oleh Muslim itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi saat ini. Karena mereka tidak memiliki proper name ya Allah itu tersebut. Kok jadi gitu ya? Namun ada hal yang sebenarnya harus kita kritisi apa? Kritisinya gini Bang. Jadi kan di dunia ini ya ada 3, ya aku bilang agama lah ya. Rumpun agama lah. Nanti kan Bang Zuma takutnya ada Katolik, ada Protestan dan lain-lain lah. Aku sebutnya secara umum yaitu adalah Yahudi itu sendiri ya, lalu ada Kristen, lalu ada Islam. Nah, namun sebenarnya sebelum kita datang, kita tuh kan saya Kristen, abang Muslim. Sebelum kita datang kan penceritaan, penghistorian tentang Nabi yang kita yakini sama-sama itu kan sebenarnya udah duluan ada di mereka nih. Lalu mereka juga sudah menceritakan tentang Musa, Abraham, walaupun di Islam Ibrahim gitu ya. Anggap aja dulu secara gentle itu adalah sama, anggap dulu ya Bang Zuma. Nah mereka kan sudah menuliskan itu semua dan tertulis kalau mereka semua itu bertuhankan yang bukan proper name Allah, tapi punya sebutan-sebutan Adonai dan lain-lain. Jadi gini maksud aku tuh, begitu Bang Zuma memiliki nabi yang sama yaitu Musa, dan mereka pun memiliki, namun mereka adalah sebuah pencetus atau awalnya tertulis semua itu gitu. Tapi abang memiliki Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Nah yang saya mau kritisi adalah bagaimana bisa gitu. Nabinya sama gitu, tapi Tuhannya beda. Dan kita sebagai orang yang setelah mereka, yang tadi saya bilang, saya berani berkata kalau Elohim yang tidak memiliki proper name Allah itu adalah sang sumber saya. Saya meyakini. Nah kalau Bang Zuma kan tidak. Nah bagaimana itu bisa Bang? Silakan. Ya, jadi gini saudara, lucu ini ya. Ya silakan. Yang kami sembah itu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah Yahudi juga sama, Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Siapa? Ya, loh kok siapa? Ya Tuhan. Iya siapa kan? Ya Tuhan. Tadi bilang beda loh. Kenapa balik lagi sama? Kenapa kapan saya mengatakan beda? Beda karena tidak berproper name Allah. Loh, kok jadi kayak gitu? Sekarang begini kawan. Jangan lari. Ya, sabar dulu. Tapi jangan lari Bang. Tadi abang sabar dulu, jangan ajarin saya. Oh, penyembah makhluk dari kubur kok. Nah, Bang Zuma. Gini, diam. Jangan kau ajarin saya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah Tuhannya umat Islam Maha Suci, Maha Tinggi. Orang Yahudi menyembah hakikat Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Dan yang Maha Suci, yang Maha Tinggi itu cuma satu hakikat. Bukan dua, bukan tiga.
Sekarang pertanyaan saya, yang Kristen sembah itu Maha Suci Maha Tinggi kagak? Justru Kristen ini penumpang gelap. Orang Yahudi dan orang Islam itu menyembah pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang menciptakan alam semesta, yang Maha Suci Maha Tinggi, bukan makhluk. Tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi kupu-kupu, tidak pernah menjadi burung merpati. Itu sembahan kami. Maha Suci Maha Tinggi. Jangan pula kau hadir di sini seakan-akan kau itu orang Yahudi. Kau itu anjing bagi Yahudi, paham? Maaf ya, maaf, itu fakta. Kristen itu anjing bagi Yahudi. Jangan sosokan. Hah? Orang Yahudi yang mengklaim Tuhan mereka itu adalah Allah, bukan kami yang mengklaim. Makanya kau belajar, Dek. Kau baca kitabnya orang Yahudi dalam bentuk bahasa Arab yang mereka sebut Elohim, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-He-Vav-He, semuanya mereka ganti dengan panggilan Allah. Sedangkan kamu penumpang gelap, pengikut agama Roma Yunani, menggantikan Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut kemudian di dalam kitab mereka dengan sebutan Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Ar-Rahim, dan seterusnya yang mereka sebut Ehye, Jire, Mekadiskam, Nisi, Rafa, Shebaot, Shalom, sama. Kalian rubah menjadi Theos, kalian rubah menjadi dewa. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhannya Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda tempelkan di dalam agama Anda hanya untuk menutupi aib. Kalau Kristen itu penyembah dewa-dewa Romawi Yunani, itu fakta. Jadi jangan kau gurui saya. Kristen itu tak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama ardi, agama buatan tangan manusia, bukan berasal dari pewahyuan. Lukas bukan wahyu Tuhan, Markus bukan wahyu Tuhan, Roma bukan wahyu Tuhan, Galatia bukan wahyu Tuhan, Filipi bukan wahyu Tuhan. Semua hanya karangan wartawan lepas yang tidak pernah sekolah tentang pewahyuan. Paham di situ? Jadi jangan Anda mengatakan Tuhannya umat Islam beda. Tidak. Tuhan kami satu. Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Mereka menyembah dengan bahasa Ibrani, kami menyembah dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Sedangkan bahasa Yunani adalah bahasa penjajah terhadap tanah Palestina. Paham sampai sini? Jadi tak ada hubungannya. Jangankan Yahudi ke Musa, jangankan Kristen ke Nabi Musa, Kristen ke Yesus aja tak ada hubungannya. Kristen bagi Yesus hanya guguk asu kalau orang kita. Kau jangan sok-sokan ngajarin kita. Kristen itu penumpang gelap yang kalau datang Yahudi hanya diludahin. Hanya diludahin kalian itu. Nah, sekarang saya minta penjelasan kepada saudara. Saya minta penjelasan kepada saudara. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di pohon yang kau sembah itu? Jawab. Oke, sekarang saya jawab dulu ya. Jadi Bang Zuma berkata kalau Lukas itu adalah suratnya wartawan, teman-teman. Oh jelas. Ya bentar dulu. Bang Zuma sebentar dulu. Itu wartawan itu. Iya sebentar Bang. Itu pun Zuma. kita nggak tahu dia Bang dari Zuma redaksi mana, dari tim mana dia. Kita nggak tahu. Tenang Bang. Saya tenang. Cuma saya nggak suka kalau Anda membohongi publik. Iya. Anda mengatakan tadi berbeda apa segala. Saya nggak pernah mengatakan itu. Ya udah sabar Bang. Jadi di dalam saya sudah sabar. Tapi kalau orang bahlul nggak sabar saya. Ya silakan. Ya silakan berbohong, silakan. Teman-teman, Bang Zuma bilang kitab Lukas adalah kitab wartawan yang mungkin ya, ini saya nggak mau ngejudge, tapi mungkin Bang Zuma tidak mempercayainya sebagai sesuatu kebenaran. Tapi teman-teman di Lukas, kalau kita buka di Lukas ya, ada kisah tentang Zakaria yang memiliki istri Elizabeth dan beranakan Yohanes Pembaptis. Itu ada di Lukas, namun tertoreh juga di surat Maryam, teman-teman. Dibuka Qur'annya ya. Zakaria, cerita tentang Zakaria yang ada di Lukas ada di Al-Quran, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman berkata, Bang Zuma jangan panas. Bang Zuma jangan panas. Ya coba tunjukkan, sederhana kan? Ya giliran saya dulu. Ya, jadi teman-teman sangat kontradiktif begitu dia bilang dia tidak mempercayainya, tapi buka surat Maryam, ketik Zakaria surat Maryam, ceritanya persis seperti Zakaria yang ada di surat Lukas. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kata abang kan, siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Ya ini pengenalannya dari awal dulu. Siapa itu Elohim menurut Kristen? Kristen memiliki keyakinan kalau Elohim itu adalah yang diyakini oleh Yahudi adalah sang sumber kita. Sama.
Cuman bedanya kita meyakini Elohim itu memiliki sebuah firman yang firman nuzul jadi manusia. Yahudi nggak percaya, it's okay. Tapi Kristen percaya kalau Mesias itu adalah Yesus. Itu perbedaannya. Tapi memiliki sang sumber ya sama, yaitu Elohim. Kamu sang sumbernya beda, yaitu proper name Allah. Jadi sebenarnya yang berbeda lain garis besarnya adalah kalau Yahudi itu lurus, Kristen itu sama-sama meyakini Elohim namun meyakini ada Yesus. Aku bilang belok dikit, it's okay. Tapi kamu tuh nggak ada di garisnya, brother. Kamu proper name-nya Allah yang tidak diyakini oleh kita berdua. Ya, bahas itu soal kesamaan Lukas dan surat Maryam. Silakan Bang Suma. Oke. Saya minta kemudian bukti kalau Lukas itu bukan wartawan. Coba tunjukkan di sabar dulu. Enggak, kenapa sama? Silakan. Coba tunjukkan yang sama. Oke, silakan. Mana yang sama? Lah, bukan surat Lukas, cerita tentang Zakaria dan Yohanes Pembaptis. Ya, di mana? Di mana? Tulis Zakaria memiliki anak Yahya. Mereka mandul. Lalu diberikan anak. Sama kan? Oke. Sekarang begini. Namanya beda. Yang ini Yohanes Pembaptis, Abang Yahya. Sekarang begini. Lukas ini menerima pewahyuan atau bukan? Sekarang kenapa kamu contek, brother? Loh, siapa yang contek? Wahyu kan? Iya, saya tanya dulu. Ya, sekarang Lukas, Wahyu, kamu kenapa kamu bilang Lukas itu salah? Lukas ini menerima Lukas wahyu. Itu salah, namun diwahyukan oleh Tuhanmu. Kenapa? Paham nggak, Bang? Dengar dulu. Lukas ini menerima wahyu atau bukan? Bang, mau wahyu atau apapun, dengerin ya. Mau wahyu atau tulisan atau apapun, kenapa ada di wahyu Allahmu? Sekarang tunjukkan di Al-Quran yang seperti Lukas. Silakan. Bukan seperti Lukas, isinya sama. Ya, coba kau tunjukkan. Wah, teman-teman. Oke. Wah, teman-teman. Yes, Bang Kris. Sekarang menunjukkan data sama dengan bohong. Sekarang saya katakan kepada saudara, yang Anda baca di dalam kitab Lukas itu dalam bahasa apa? Indonesia, Ibrani, saya atau bukan Yunani? bahasa Bang, isi. Saya tanya dulu, yang ada di dalam kitab Lukasmu itu Indonesia, Ibrani, Yunani atau apa? Apa hubungannya bahasa sama isi, brother? Saya tanya dulu, karena Lukas itu. Kamu jangan lari, kita ke isi dulu. Dengarkan saya. Kitab Lukas. Jangan lari. Kamu bisa dengarkan saya dan kamu bisa menjawab pertanyaan saya kan? Isi bukan bahasa. Masalahnya kitabmu itu baru dibentuk. Dengarkan. Bahasa. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi soalnya. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Setelah Indonesia merdeka, baru kitabmu itu ada dalam bahasa Indonesia. Kamu menggunakan kitab bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran saya sudah ada 1400 tahun silam. Lebih duluan Al-Quran saya, Kristian, lebih duluan kitab saya 1400 tahun silam daripada lembaga Bible Indonesia. Paham sampai sini? Udah ngerti maksudnya? Sudah ngerti? Maksudnya udah ngerti? Udah ngerti maksudnya? Oke, bukan lebih dulu. Saya ulang lagi. Al-Quran saya 1400 tahun silam sudah ada. Abad 7. Kitabmu abad 7. Lalu? Kitab Lukas nanti Indonesia merdeka baru ada. Di Indonesia gitu kan? Ya di Indonesia. Nah sekarang makanya kutanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Aduh, kamu mau bodoh-bodohin. Ya saya tanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Orang Indonesia, Bang Zuma. Kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Enggak, kitab Lukas kapan? Jujur. Kitabmu itu menggunakan bahasa Lukas apa? Kapan? Jujur, jangan mulai sakit. Kenapa lari ke bahasa? Kitab Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Kitab Lukas sudah dikanon di abad ketiga dan keempat. Kamu kenapa ke bahasa? Lah, karena kitabmu itu bukan yang dikanon di abad ke bahasa, Bang Zuma? Karena kitabmu itu mencuri dari Al-Quran, Bahlul. Karena kitabmu itu kitab pencuri. Teman-teman Zuma. Kitabmu itu kitab pencuri, kitabmu itu. Teman-teman Zuma lah. Izin Bang Juma. Kristo, kau tunjukkan original teksmu. Kita tunjukkan original. Woi, teman-teman dia lari, teman-teman.
Udah kau turun, kau Ini turun. enggak Turunkan aja, tunjukkan turun. original teksmu. Nggak Kita usah. tunjukkan Udah original kau surat Maryam. turun, kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kamu turun. Nggak Bang Zuma, saya nanya sama kamu dulu. Ya. Wait, jangan turunkan saya. Kitabmu itu nanti ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Betul. Sekarang yang bahasa Yunani ada nggak seperti yang kau ceritakan itu? Nah, oke, ada. Ana, coba tunjukkan sekarang. Oke, teks aslinya bahasa Ya, Yunani silakan. dan Ibrani. Sekarang saya tanya, Zakaria itu teks aslinya apa? Silakan, jangan kayak gitu. Silakan kau tunjukkan original teks kitabmu. Silakan, jangan kau katakan ada. Kau tunjukkan dulu aslinya mana. Mungkin Gurunda biar Kristo dibesarkan, dia mau buka silakan, original silakan. Yunani. Silakan. Aku begini ya, Kemudian Kristo sebentar ya, saya akan berhentikan mobil saya dan saya buka laptop sebentar ya. Oke, siap. silakan. Oke, teman-teman. Sampai kiamat kurang Teman-teman jangan sampai cuma ini lari, teman-teman. Santai. Silakan. Kita tunggu teman-teman bahasa Indonesia yang dialihbahasakan ke bahasa Yunani. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Nah, inilah kalau penipu ya. Penipu mencoba untuk membodohi dan seterusnya. Padahal konsep yang terjadi adalah Islam itu independen. Islam Tuhannya Allah. Orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Jangan Kristen framing dulu, nebeng Bang. Saya lagi situ. buka laptop, nggak usah framing. Orang Kristen tak ada hubungannya dengan Yahudi. Orang Kristen itu hanya mengambil dari kitabnya Yahudi. Kenapa orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Supaya agamanya tidak ketahuan kalau itu agama dari nenek moyang Romawi, penyembahan terhadap dewa-dewa. Kristen itu kemudian menggunakan perjanjian lama yang adalah perjanjian baru untuk menutupi kebohongannya. Karena agama Kristen yang pertama itu bernama agama Katolik. Agama Katolik sebelumnya itu agama penyembahan kepada dewa matahari. Supaya agama nenek moyang mereka itu kemudian tidak muncul kedoknya, tidak muncul biang keroknya maksudnya. Mereka mengambil terjemahan Septuaginta untuk menutup-nutupi acara nenek moyang mereka. Jadi sebenarnya yang mereka katakan Elohim itu hanya hiasan mulut. Yang mereka sembah itu dewa. Dewa matahari yang disembah oleh orang Kristen itu. Mari kita tunggu pembuktiannya. Saya lagi buka data, jangan framing sebentar ya. Oh, itu bukan framing, itu fakta real. Itu real. Itu fakta. Sampai hari ini sudah 2000 kalian dikencingin sama Yahudi. Karena Yahudi menganggap kalian itu Abu Dasara. Kalian itu penyesat. Bayangkan aja nih pengataan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan kemudian orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus adalah tokoh dari Karisteng. Nah, tengok tuh. Bagaimana mungkin kau mau meloloskan dirimu? Sembahanmu orang yang keluar dari kubur, apalagi sembahanmu roh bertanduk 7 bermata 7, sembahanmu berupa burung merpati. Mana ada sembahan Yahudi kayak begitu? Gak ada itu. Yang saya katakan kepada saudara, orang Yahudi, Bani Israel, pemegang kitab Tanakh hari ini yang mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama disembah dengan umat Islam. Ada enggak teman-teman yang bisa menunjukkan video orang Yahudi ketika ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan sembahan umat Islam? Sama. Terus ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan Tuhannya Kristen? Tidak. Tuhannya Kristen itu pagan, kata Yahudi. Ada videonya banyak tuh. Nah, silakan. Mana? Kita lihat apalagi lambang salib itu adalah lambang kutukan ya Bang ya. Ini. Ya. Bagi mereka menurut Yahudi. Apa ini yang kau tunjukkan Mohon ini? izin Gurunda, ini bahasa Ibrani apa bahasa Indonesia ya? Yunani apa? Yunani. Coba Yunaninya. Yunaninya coba. Coba. Kita lihat. Tenang dong, kalian jangan kepanasan. Nanti kalau Yunani Ibrani nanti tinggal saya klik sebentar ya. Artinya dari Indonesia di Yunani kan gitu? No. Stop, jangan ribut. Lihat ya. Allahu Akbar. Teman-teman, perhatikan ya. Silakan. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Oke, terus? teman-teman ini udah ada datanya di Lukas 1 ayat 13 sampai 17 Ya, ini bercerita original tentang teksnya. Original teksnya Ya, mana? sebentar dulu, Bang. Original Nanti teksnya mana? Nanti saya Silakan. lari ke sini sebentar. Ya, manuskrip tertuanya ya. Ya diam dulu dong. Kamu ribut Iya. banget sih. Kamu Enggak, kenapa, cuma- Kak? Kamu takut? Enggak takut, Ya cuman udah, enggak mau ini dibohongi udah ada di aja sama Lukas 1 penipu. ayat 13. Diam dulu dong. Ya, silakan. Oke, sekarang saya buka di surat Maryam, boleh? Silakan. Oke. Tunggu dulu, sebelum ke situ tunjukkan dulu manuskrip tertuanya dulu. Yunaninya Manuskrip mana? tertua kita Yunaninya dulu. mana? Mana Yunaninya? Yunaninya? Manuskrip tertuanya mana coba? Tunjukkan ke Yunaninya saya. belum, Mulai dia pakai jurus Paulus kan? Ayo, tunjukkan ke saya dong. Ayo. Ayo. Hai. Aku nggak nanya yang itu. Yunaninya mana, Chris? Bikin malu aja kau Brother, saya mau nunjukin dulu kesamaan antara perjanjian Jangan. Lukas. Kalau kau tidak menunjukkan kemudian manuskrip tertua, berarti kau yang niru. Karena Al-Quran saya lebih dulu daripada Lukas terjemahan. Ayo. Berarti kau niru Al-Quran saya. Al-Quran saya sudah 1400 tahun. Terjemahan baru tadi pagi. Ayo. Apa itu? Ya itu bukan manuskrip, Cak Pangkung. Mate bale. Allahu Akbar. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya, kamu sekarang mau bahas manuskrip? Iya dong, untuk membuktikan bahwa Oke. Sekarang apa? cuma saya minta kejantanan kamu dulu. Kejantanan, homreng kau ya, minta Isi jantan. Bible sekarang, bentar dulu. Bible yang saat ini sudah diyakini oleh ribuan tahun. Jangan kayak gitu. Bentar Nggak gitu dulu. cara Teman-teman, nggak gitu saya cara udah tunjukin berdiskusinya. Tidak bisa. Justru yang kau tunjukkan adalah Wah, kamu lari-lari. Lukas Kenapa 1. sekarang jadi manuskrip? Bukti yang kamu tunjukkan adalah saya boleh mengatakan Lukas 1 nomor kamu jangan lari-lari, dengar. Bencong, jangan lari. Saya bisa mengatakan Lukas kamu 1:13. Kamu bencong, Saya brother. bisa mengatakan Lukas 1 nomor 13 terbukti mencuri dari Al-Quran. Teman-teman Saya Islam. bisa mengatakan terbukti bahwa Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Sebagaimana kitab-kitab Kristen selalu mencuri dari kitabnya Yahudi, hari ini melalui saudara Christopher, artinya Christopher membuktikan kalau Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Kasihan deh lo. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Tidak ada manuskrip tertua. Dengan demikian bisa kita artikan teman-teman yang di bawah, Kristo ini menjiplak dari Al-Quran karena apa? Quran. Original teksnya nggak ditunjukkan. Tidak ada. Tidak ada manuskripnya. Kamu mau bicara original teks mau? Tidak ada manuskrip tertua yang menjelaskan itu tidak ada. Aduh. Manuskrip Kocak. Ya kocak karena lu yang nyolong. Mana original manuskrip tertua Isi Lukas di tidak kanon abad ada. keberapa? Jawab, Lukas di kanon di abad keberapa? Jawab. Saya tanya mana Jawab, jangan manuskripmu, berbohong, buktikan jawab. ke kita. Jangan kanon-kanonan. Jangan Yang saya tanya mana, buktikan dulu. berbohong, Kalau pengkanonan itu di abad ke-5 atau abad ke-4, itu bukan yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan ini dari mana lembaga Bible Indonesia mengambil kata-kata yang muncul di dalam Lukas 1 nomor 13. Satu-satunya adalah Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran diambilnya. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kalian mengambil Lukas 1 nomor 13. Teman-teman, Lukas di kanon di abad ketiga. Oke. Ini siapa yang mute saya? Siapa? Gini Christopher, izin Bang Samudra, izin Bang Zuma, izin Siapa yang Bang mute saya? Siapa yang mute saya? Sama siapa? Bro, sabar Christopher. Nah ini saya mau nanya dulu yang Aku mau cari data ini.
Datang yoga bang. Mana? Siapa yang Bang Dan? Mana? Coba mana? Tunjukkan Siapa kepada yang kami ambil di sini. saya, Ayo, Bang ayo. Zuman? Maling. Semua di bawah tulis maling. Oh, nggak apa-apa, Ternyata nggak masalah. Lukas 1 nomor 13 ambilnya dari Al-Quran. Ayo. Ternyata Nah, itu. Lukas 1 nomor 13 ambil dari Bang Zuma. Al-Quran. Bang Zuma, Kristo. Iya. Terjemahan kitabmu itu baru dibuat tahun berapa? Lah, Ayo, segitu yang 1954. 1954. Enggak, Kemudian segitu. terjemahan yang ada, terjemahan baru sebelum TB2 itu ada 1974. Al-Quran saya 1400 tahun silam. Ayo, terjemahan yang kau tunjukkan itu ditulis tahun Lukas di kanan abad ketiga, 1974. brother. Hei saudara, yang kau tunjukkan tadi itu, kau jujur sama saya, itu diterjemahkan tahun berapa? Tahun berapa ayo? Kalau 1000 Indonesianya, brother, dengerin ya. Ah, makanya kamu 1900. jangan ngebohongin Islam. Hey, 1900 berapa? Stop, jangan ngebohongin Islam. Dengerin. Iya, enggak. Jujur aja. Terjemahan baru sebelum TB2 itu ditulis tahun berapa? 1907. Apanya terjemahannya kan? 74. Manras anak muda. Pancuri kitab. Pencuri Al-Quran, parakang, padale. Saya tanya sama kamu ya, Lukas di kanon kapan, brother? Kok Lukas di kanon? Lukas di kanon kok jadi yang menjadi permasalahan Kapan? itu adalah isi dari Lukas 1 nomor 13 14 bukan? Ternyata itu terjemahan tahun 1974. Malu aku, Pak. Malu Kalau aku. kau punya manuskripnya, buktikan, tunjukkan manuskripnya yang benar dari Lukas 1:13 Besarkan itu. saya banci-banci, besarkan saya banci-banci. udah nggak sehat dia, udah emosi dia. Terbukti kitabnya Lukas 1 nomor 3 itu curi dari Al-Quran. Aduh, parah. 74 alamak, Bang Samudra, ngapain ditunjukkan itu? Kasihan kali dia. Mama Itu diterjemahkan kalau aslinya abad kedua. 1974 kitabmu itu Coba, dituliskan tahun berapa ini, Kristo? sama mirip-mirip dengan Al-Quran. Al-Quran saya pada abad ke-7 hancur mina. Wey, Zuma, kamu bisa diskusi nggak? Ya bisa lah, kan saya minta. Mana Ya udah, manuskrip besarin tertua? saya. Nah, coba Besarin kau saya. tunjukkan. Besarin. Oke, sip. Apa Kamu itu? kan dari tadi sibuk dengan terjemahan Indonesia, betul? Ya, sekarang kau tunjukkan manuskrip yang tertua. Bentar dulu, kamu jangan Kok jangan bentar kayak bencong, pula? bentar dulu. Iya, nanti saya gesebak. Enggak, kamu Habis ini malu-malu. ya. Sekarang kamu tadi tuh sibuk Buka masker dulu. Aku udah buka masker. Wih, Udah, gila diam dulu, kali Bang. ini. Diam dulu, bisa Kamu nggak? mirip siapa nama kayaknya? Oh, Lania betul. Enggak, kamu bisa nggak diam dulu? Di sini ada yoga, teman-teman. Enggak, kamu bisa diam dulu nggak? Saya tinggal menunggu. Iya, Dinda, nanti Ya tunggu udah, aja depannya. Di sini 1974 itu, saya teman-teman. kuliahin dulu ini pemakan babi nih. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini kitab Lukas itu ada di abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Saya tahu, saya Nggak jangan tahu, kau ajarin kamu nggak saya. tahu, Kak. Sampai surat-surat Paulus pun tahunnya ku tahu. Yang saya tanya isi Lukas 1:13 itu tadi, manuskrip tertuanya itu mana? Mana? Yang saya tahu, yang kau tunjukkan barusan itu anak muda. Berarti kamu lagi lari ke manuskrip, betul nggak? Loh, ini siapa mencontek siapa kan? Iya, sekarang saya tanya dulu. Bentar dulu dong. Saya tanya samamu. Bentar dulu dong, kamu soalnya lari kitabmu terus. dituliskan tahun 1974. Al-Quran saya tahun berapa? Al-Quran saya tahun berapa? 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Oh, kalah di muslim itu saya. Sudah ada data, brother, abad kedua. Abad kedua, coba tunjukkan, Mana manuskripnya? Coba kau tunjukkan. Oke, Coba. siap. Silakan. Oke, teman-teman, jadi besarin dia, bentar. besarin. Muslim kalian jangan dibego-begoin ya. 1907. Ya, besarin. Coba kita mau lihat. Besarin, Bang. Besarin beliau. Suruh buka kamera. Mana coba kasih lihat ke saya. Oh, lari. Kabur. Kabur lagi dia kabur. Hati-hati kalian mengatakan Al-Quran menjiplak. Kenapa? Karena dasar kalian itu cuma menunjukkan data-data setelah Indonesia merdeka. Pening aku, Pak. Pusing aku, kawan. Pusing.
Kupikir tadinya daging, ternyata kulit tahu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Gimana dong? So cantik, aku parkir dulu ya. Aku buka laptop. Waduh, ahli data ini. Begitu ditunjukkan 1974. Man rasa yang kau tanya. Malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Lagian kalau misalnya nih teman-teman, misalnya nih dikatakan kemudian, wah ada manuskripnya, kapan itu? Abad keempat, diperlihatkan ada kan, benar-benar ada. Tapi dia punya tanggung jawab menunjukkan kapan Nabi Muhammad membaca kitab Lukas. Bang Zuma, kayaknya kamarnya ini udah goyang nih Bang Zuma. Banyak yang report. Iya. Saya sebenarnya sedikit lagi, Dinda, sedikit lagi. Saya ada tamu di sini, ada Yoga dan teman-temannya, soalnya mau jumpa beliau. Nggak enak dari pagi, dari kemarin dia. Abah di mana? Aku udah di Indonesia. Pengen jumpa sama Abah. Ya itulah anak rohani saya kan. Jumpa sama abahnya. Saya kira begitu teman-teman. Jadi lucu ya, ketika kemudian ini lo manuskripnya abad keempat lebih dulu. Nah sekarang tugasku adalah di mana Nabi Muhammad pernah membaca kitab Lukas itu. Berat sendal jepit ku buat kan. Masih mau aku datang besok. Allahu Akbar. Malunya itu di ginjal. Oke teman-teman, silakan diambil alih sejenak. Saya juga mau ibadah dulu sambil silaturahmi menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Silakan dilanjut. Saya tetap monitor. Bang Erik kan ada tuh, dan teman-teman Bang Ali Aceh, ada Dato, ada Nejo juga. Silakan. Ya, saya monitor sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu gak tuh? Mau melawan Al-Quran tapi ternyata kitabnya 1974. Malu gak? Muka taruh mana? Allahu Akbar. Itulah orang Jepang mengatakan, masih mau datang besok. Nggak bisa nih datang. Mampus. Ayo semangat. Siap Bang. Masya Allah ya. Tadi kenapa Bang Zuma menuntut agar si Kristo ini menunjukkan teks aslinya? Tapi memang tidak bisa dia, bahkan justru membacanya saja pun saya rasa sulit gitu. Karena dalam keyakinan kalian itu untuk membaca teks asli Bible itu nggak ada pengajaran yang nggak diwajibkan, nggak diharuskan. Nah, si Kristo tadi mengklaim bahwasanya Lukas 1, 13, 14 itu adalah ayat daripada kutipan adalah suatu sampel yang mana tertulis di dalam Al-Quran. Ini mustahil gitu, mustahil. Bang Zuma sudah menjelaskan Al-Quran itu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, 1400 tahun yang lalu dengan teks aslinya. Nah, lalu ada terjemahan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, justru terjemahannya ini hampir serupa dan mirip dengan Lukas 1 nomor 13-14. Nah, ternyata kalau kita buktikan teks asli original daripada Lukas 1 nomor 13-14 tidak berkesesuaian dengan terjemahan LAI. Saya nge-like ini apa Bang? Tap teman-teman ini kencang, kencang. Tap teman-teman izin. Ya. Besar kencang teman-teman. Ini kayak mana nih ceritanya nih? Aduh ya Allah. Host itu dikurangin yang mintanya dikurangin, mintaannya dikurangin. Coba ya. Diturunkan semua, diabaikan semua. Jangan goyang, berat kali soalnya. Diturunkan semua yang minta perpindahan naik itu. Lalu teman-teman izin berikan hostnya mawar 10 orang berbeda, satu saja untuk hostnya 10 mawar dari orang yang berbeda. Izin teman-teman biar komual kita bertahan ya. Bang Zuma lagi ada kedatangan tamu, seorang mu'alaf Masya Allah yang bernama Mr. Yoga. Dong sama Bang Masya Zuma Allah ya. malam ini ya.
Iya Menuju bang, Merapen. Bang Erik ada jumpa Bang Juma Iya, aku dengar kabar Bang Zuma lagi di Medan, Bang Erik. di Medan kan? Ya, ya. Ada apa pula nih? Masya Allah. Ya, Kristen, silakan naik. Iya, banyak kali sih Bang yang minta naik ini kan nggak total. Masya Allah, penonton yang mengikuti acara tadi malam itu, wow, kurang lebih ada 10.000 jemaah Allahu Akbar, Masya Allah. mengikuti yang namanya gelar Bang Erik gak kasih daripada kabar sama aku. Aduh, silent. Silent. Ini silent. 8 jam dari si Medan kemari itu. Aduh. Masya Allah. Abang di mana? Di rantau ya? Rantau berapa? Aku di Sibolga. Oh Sibol. Oh Bang, oh ini Bang Ali. Masya Allah Bang Ali, apa kabar abang? Aduh kangen kali aku sama lu. Alah banyak kali Gimana kau selama ini? Udah. Kau ganti-ganti aja nak Bang. Jadi Bang Erik, terakhir kali setelah ketemu Bang Zuma di Medan, nah itu saya balik ke Riau tuh saya nggak ada live lagi. Saya vakum tuh. Setelah ketemu Bang Zuma saya vakum, nggak lama saya vakum. Pensiun Makanya ya, alhamdulillah pensiun. aktif lagi. Ya. Kain lah si Dosma ya kan, si Dosma si jabat nengok itu acara. Pasti kepanasan Aku dia buat tuh. VT. Bang Zuma, Masya Allah tadi malam menggaungkan kalimat dua kalimat syahadat diikuti oleh ribuan jemaah. Apa kata Dosma mulai lewat VT-nya? Tidak ada yang menonton sedikit. Kasihan Dosma. Cukuplah Dosma. Jangan kau campuri lagi urusan kami. Sia-sia perjuanganmu. Perjuangan kami umat Islam diridhoi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Sementara perjuanganmu diridhoi oleh si iblis laknatullah yang mati terkutuk di tiang salib. Kasihan Dosma. Cukuplah Dosma. Kamu sebagai pengacara ya. Kamu sebagai pengacara yang tidak punya permasalahan, yang tidak ada kasus, lalu kau mengambil alih kasus seperti ini supaya naik pamormu, supaya kau dikenal oleh oten-oten. Kalau nanti mereka ada masalah kau dipanggil. Bahkan masalah seperti ini aja tidak bisa kau selesaikan. Ya, tidak bisa kau selesaikan. Terbengkalai anak istrimu. Kau kesana kemari mengurusi kami, apalagi Islam Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Datang kau menyibukkan dirimu untuk mencampuri urusan kami. Apa? Yang perlu kau campuri itu adalah agamamu. Yang apa? Kalau tidak ada yang namanya misi pemurtadan, kenapa kalian ciptakan yang namanya misionaris, kawan? Ya? Ada Islam, ada dalam istilah Islam misionaris? Enggak ada. Enggak ada Islamisasi, tidak ada. Tak ada. Ada enggak Indomisasi dalam keislaman? Tidak ada. Ada enggak selangkangisasi dalam Islam? Tak ada. Enggak ada. Tapi di ajaran agama kalian ada namanya selangkangisasi, misionaris, Indomisasi. Itu. Kami di sini menegakkan kebenaran supaya apa? Supaya kami tidak terprovokasi, tidak terimbas, tidak terpapar yang namanya misionaris. Oke? Kau paham itu dengan misi hamilisasi. Aduh man, nauzubillah min dzalik. Ya memang ada itu dengar itu Dosma. Aduh teman-teman, izin teman-teman ditambah 5 aja, ditambah 5 aja teman-teman supaya jangan ditombak akun saya. 5 saja. 5 mawar, 1 orang 1. 5 mawar aja teman-teman, izin. Orang 5 mawar coba. Ditambahkan 5 dari mawar. Cukup. Stop. Stop. Barakallah. Cukup. Ya, oke Bang. Masya Allah. Bang cukup abangku, saudaraku cukup. Ya, masih banyak butuh yang lain Bang. Saya cukup coba menjaga akun saya supaya jangan kena tombak. Cukup nerima juga kau. Ya, gimana aku mau nolak Bang? Lompat aku Bang. Janganlah Bang. Lagi seru-serunya ini. Ya, Masya Allah ya. Minimal paus lah. Kalau ngasih sekali tuh paus, kalau nggak singa. Ya kan, Bang Erik.
Sekian lama nggak ngomong tembus sampai 3,3 ke Bang Zuma masuk. Masya Allah. Itu luar biasa. Oh iyalah, jangan 33 tadi, 33,3 tadi. Bang Iwan, syukron. Iya. Ini kalau Syukron, jazakallah khair ya. realisasi Ikhwan fillah di bawah. ada tuh, sekalian KTP-nya Bang Eri.